kenapa banyak sekali contoh LAI versus Biblikos katanya sudah stuck, dan itu permasalahan antara organisasi penterjemah dan organisasi penterjemah satu dengan yang lainnya itu baku hantam terkait tentang banyaknya kesalahan terjemahan dalam Bible. Ini pasti terjemahan dulu. Yang kedua, kanonnya. Anda tahu tidak kanon? Kanon itu adalah kumpulan gini ya Bang ya. Ini kanon nih Bang. Ya, ada buku biologi, ada buku sosiologi, ada buku psikologi. Saya kanon jadi satu buku pembelajaran. Saya kutip cepret-cepret, jadilah satu kitab. Ini kanon namanya. Begitu juga dengan pihak skolar Kristen. Mereka mengkanon kitab menjadi satu kitab. Ternyata itu sampai sekarang masih bermasalah, belum stuck. Coba abang baca, abang tonton Yonatan Purnomo itu. Saya sebagai pembelajar harus meluruskan abang supaya abang selama ini tidak dinina-bobokkan bahwa Injil sudah stuck. Siapa bilang Injil sudah stuck? Bahkan Kodeks Sinaiticus katanya tidak kanon. Kodeks Leningrad lah, kodeks ini tidak kanon. Nah, abang bilang sudah stuck. Sedangkan Katolik dengan Protestan aja beda jumlah kitab. Dari mana abang bilang Injil sudah stuck? Ya, itu. Nah, saya bingung nih. Pernyataan ini tuh sangat membingungkan. Sampai sekarang masih berdebat Saya antara orang Katolik, Kristen. jadi saya ambil perspektif Katolik. Nah, ini dia. Maka abang harus berdiskusi dengan kawan-kawan abang Protestan. Jangankan sampai kepada kami loh. Sesama Kristen aja masih berdebat tentang jumlah kitab. Oke? Berarti abang argumen pertama ini gugur. Yang kedua, Injil itu lebih dulu ada. Bang, salah. Siapa bilang kitab Injil lebih dulu ada? Sebelumnya ada Taurat. Bahkan kalau secara arkeologis, historis ya, menggunakan pendekatan ilmiah, yang lebih dulu ada itu kitabnya orang Hindu, Bang. Nah, jadi saya nggak berbicara Taurat, saya berbicara Quran dan Injil. Saya lebih tidak dulu motong ada Injil. abang bicara. Saya tidak pernah motong Anda bicara. Itu saya menghargai Anda loh. Saya sebagai seorang akademisi diajarkan untuk kalau memang Anda serius bertanya karena ingin tahu, saya hargai dengan cara saya diam dan saya catat. Tapi kalau Anda ingin diskusi dengan saya akan TikTok dengan Anda. Tentukan posisi Anda. Kalau Anda diskusi dengan saya akan TikTok nih. Karena banyak syubhat Anda yang harus saya potong tuh. Dan tadi saya sudah bilang, kalau terlalu kepanjangan Bang, nanti saya 2 jam ngomong. Bosan netizen dilempar, saya pakai pause. Saya udah bilang gitu kan. Nah, saya tanggapi, abang dengar catat juga seperti saya. Lalu kemudian abang tanggapi yang saya sampaikan. Injil lebih dulu ada. Lalu kenapa? Kalau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam lebih dulu ada, kenapa? Apa masalah? Bukankah lebih dulu ada juga wahyu yang diturunkan kepada Musa? Bukankah Abraham juga sudah lebih dulu mendapatkan informasi tentang Tuhan? Bahkan Tabel Hammurabi lebih dulu pada Torah. Pada sama, hampir sama isinya. Mau dikatakan Tabel Hammurabi itu dari Tuhan. Gitu Bang. Jadi tidak benar itu bukan perkara dulu. Justru ketika Tuhan mengutus Ibrahim, maka orang-orang setelahnya menyesatkan agama Ibrahim. Menyelewengkan. Musa diberikan Taurat, diselewengkan. Makanya muncul Yahudi Parisi, Yahudi Saduki. Artinya, jadi kalau Yahudi Parisi bilang gini, oh Kristen itu ajaran sesat, kami lebih dulu ada loh kitab Taurat kami yang lebih benar. Begitu. Kalau begitu hancur Katolik. Kenapa? Lebih dulu orang Yahudi mengimani Tuhan, nggak pernah menyembah Tuhan pada manusia. Tiba-tiba kalian bilang Tuhan itu berbentuk manusia. Dihajar kalian. Kenapa kalian tolak Yahudi? Kenapa kalian nggak ikuti Yahudi? Orang Tuhan kalian aja marganya Yahudi kok. Harusnya dia lebih didengarkan tuh orang-orang Yahudi itu. Ya. Jadi kebenaran itu bukan karena mana yang lebih dulu, karena kami akui Musa alaihissalam membawa Taurat lebih dulu dari Nabi Muhammad, betul. Isa Al-Masih Putra Maryam membawa Injil lebih dulu dari Nabi Muhammad, betul. Lalu apa masalah? Nah, cara kita membuktikan mana kitab yang benar itu gunakan kaidah ilmiah. Contoh, jelas nggak siapa penulis kitab abang? Kalau penulis kitab abang aja nggak jelas, berani-beraninya abang mengatakan kitab itu benar. Berarti ini adalah apa? Imani saja, doktrin. Nah itu ya. Ini gugur lagi nih. Nah, saya jawab dua pertanyaan. Apa yang menjadi alasan kami menyamakan Isa dengan Yesus? Kan saya sudah jawab tadi. Kami mempercayai Nabi Muhammad yang mengaku sebagai Rasul, lalu kami benarkan dengan akal kami karena apa? Kami uji. Contoh, Nabi Muhammad itu adalah seorang yang tidak pernah ada riwayat yang mengatakan dia pernah berdusta. Maka dia termasuk orang benar. Sebagai Nabi, Nabi itu harus orang benar. Maka Nabi itu syaratnya apa? Dia menunjukkan kenabiannya pada masanya dengan mukjizat. Kemudian orang setelahnya dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Itu yang terjadi pada Nabi Muhammad. Nah, kami tidak bisa menerima Paulus sebagai orang benar. Kenapa? Kami bisa menunjukkan kebohongan-kebohongan Paulus. Bahkan dalam kitab abang, Yesus pun ada terindikasi berbohong.
Sebenarnya saya nggak percaya Yesus yang berbohong, tapi penulis kitab kalian karena adalah manusia, maka tanpa sadar telah menuduh Yesus itu berbohong. Contoh, ketika Yesus mengutip sebuah ayat, sudah tertulis, ada tertulis, bukankah ini harus digenapi dalam kitab para nabi? Ada tertulis bahwa Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Abang cari sampai dengkul abang sobek, nggak akan pernah abang ketemu itu. Di mana tertulis ayat itu? Nah, maka ada dugaan kalau bukan ayatnya hilang, kalau nggak Yesus yang lupa atau Yesus yang berbohong, kan nggak mungkin. Itu konsekuensi loh. Nah, lalu abang bilang gini, kenapa mencari panggung untuk membahas agama orang lain? Ini bang lucu pertanyaan, abang tanyalah sama orang Kristen. Kenapa selalu menginjili? Kenapa selalu memberikan informasi kepada orang yang sudah beragama? Dengan apa? Misionaris itu ada bang, orientalis itu ada. Abang jangan tuduh kami lah membahas agama kalian cari panggung. Bang, orang pertama yang menjelek-jelekkan Al-Quran itu orangnya hadir di abad ke-7 loh. Yohanes pula, John of Damascus namanya. STT kalian itu ya bukan Katolik ya, itu membahas apa bang? Membahas agama kami, ada Islamologi loh. Lanjut, Katolik kalian kok jangan merasa pede, kalian jangan sosok baik depan kami. Sejarah kalian tuh kelam. Asimilasi paksa di Kanada tuh orang Katolik loh. Yang banyak membuat kolonialisme dengan menyebarkan agama itu Katolik loh. Kok tiba-tiba bilang kami dengan menunjukkan mana benar kami dibilang cari panggung? Buat apa kami panggung? Kami ini ada tanggung jawab sebagai muslim loh. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu artinya kami mengajak orang kepada jalan kebenaran, dan nahi mungkar kami menolak yang mungkar. Abang kalian Kristen bicara depan publik, kami ini ajaran kasih, kitab kami suci. Justru saya yang bertanya, apa alasan kalian katakan Katolik dan Protestan itu ajaran kasih? Pertama, dalam kitab kalian nggak ada kasih-kasihnya. Kasih sih, tapi sama musuh. Keluarga disuruh benci, kasihkah itu? Anak kecil disuruh habisi nyawanya, kasihkah itu? Genosida yang dilakukan oleh orang Katolik zaman dulu itu bukan personal loh, komunal loh itu. Zaman kegelapan di bawah otoritas gereja itu komunal loh, bukan personal loh. Maka ketika Umar Ibnu Khattab menguasai Yerusalem, damai 3 agama, baru itu rahmatan lil alamin tuh. Maka ketika Indonesia mayoritasnya Islam, tenang kalian hidup beragama, tidak ada supremasi kulit putih sebagaimana ada di Amerika itu. Lalu kalian bertanya kepada kami, kenapa kami cari panggung? Kami bukan cari panggung. Saya cari perhatian bang. Cari perhatian dari Tuhan abang. Ya, supaya dia turun menjawab pertanyaan saya. Sembahan Anda itu turun dan berkata ke saya, Ripa kau salah, ku tampar kau. Saya lagi cari perhatian karena saya berkuar-kuar menantang. Orang Kristen semuanya menjelaskan, kenapa kalian pede sekali mengaku agama kalian agama kasih? Kenapa kalian pede sekali mengatakan kitab kalian suci? Apa alasannya? Jangan tipui saya. Saya adalah orang yang mencintai ilmu. Nah, jadi kalau abang bilang saya cari panggung, bukan. Saya cari, nah itulah nanti ya, udah saya jawab. Silakan abang tanggapi. Saya bilang kan 2 jam, jangan panjang-panjang bang, 1 aja. Lanjut. Oke, Uni, saya 1 menit aja. Uni, iklan udah mulai tadi nih, belum ada iklan, tap layar. Khusus untuk yang teman yang punya love orange, tolong dikirim ya, biar Komal nih kuat ya, love orange ya. Love orange ya, tolong dikirim love orange biar kuat Komalnya ini. Tolong di tap layar ya, sampai Bang Faruk typing ya, sampai 400k ya. Di tap yang 1,3k, di tap layar ya. Oke, lanjut Leo. Lanjut bang, Buka silakan mic-nya, Leo. tanggapi. Silakan bang, kita diskusi bagus-bagus. Jangan panjang-panjang bang. Ya saya kalau ngomong 2 jam bang, bosan netizen nanti bang. Maksud Dilempar saya paus gini saya ya. nanti. Iya, maksud saya gini. Saya pola pikir saya gini. Kenapa sih selalu harus pakai logika? Allah itu buat saya segala perbuatannya itu nggak masuk dalam logika. Contoh ya, mujizat-mujizat itu bisa dikatakan logika atau enggak? Saya jawab ya. Pertama saya menjawab pakai sejarah ya. Kenapa sih kita harus pakai logika? Bahaya kalau nggak pakai logika. Apa konsekuensi manusia tidak berlogika? Ini bang, saya jawab pakai sejarah. Data ya bang ya, saya anti bicara tanpa data nih. Semua yang saya bicarakan itu hasil pembelajaran, bukan hasil halusinasi atau hasil imani saja. Ya nih, kenapa kita harus memakai logika? Karena ini bang. Karena kalau kita tidak pakai logika, maka muncullah yang namanya dark age. Dark age ini apa? Masa kegelapan, di mana masa
terjadinya kebotolan ya. Nih saya tunjukkan sama Bang. Siapa yang mengajarkan itu? Para ahli Bang. Nih. Ilmuwan pertama Inggris, Adelaide of Bath, menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya dengan kata-kata berikut. Ini konteksnya bicara tentang bagaimana Muslim itu Bang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Dari para ahli Arab saya telah belajar satu hal. Apa yang mereka pelajari Bang? Dipimpin oleh akal. Bang, gara-gara berakal orang Eropa tuh nggak lagi makan kotoran Bang, nggak lagi melakukan hal ini Bang, nggak lagi melakukan hal ini Bang. Nih. Nih, tidak lagi menghukumi orang-orang pintar dengan tuduhan sihir, ahli sihir, penjahat. Nggak ada Bang. Nah, di sini Bang, gara-gara apa? Umat Islam Bang. Lanjut ya. Nih, bahkan yang berhutang budi. Nah, Abang baca nih. Humanisme ini bukanlah filosofi ateis seperti yang sering dipahami saat ini, tetapi berdiri dari serangkaian disiplin ilmu seperti kemampuan berbicara dan menulis, pengetahuan tata bahasa, puisi, pengetahuan beasiswa, dan penelitian teks-teks agama. Disiplin humanis ini menjadi kekuatan pendorong mendasar dari peradaban Eropa yang muncul seperti ditulis George Makdisi dalam bukunya Kebangkitan Humanisme dalam Islam Klasik dan Kristen Barat, terbitan tahun 1991. Bang, ini bang, kalau kenapa kita harus berakal? Ini alasannya bang, supaya kita tidak kembali ke zaman kegelapan bang. Makanya saya hadir, saya tidak mau membiarkan orang merusak peradaban lagi bang. Kasihan anak saya nanti bang. Saya nggak mau anak saya nanti tidak bisa bedakan mana ayam mana bebek. Mana kata benci, mana kata melepaskan, mana kata Tuhan, mana kata manusia. Nggak mau bang saya bang. Generasi saya nggak mau saya botol nanti kembali ke zaman kegelapan. Lebih baik saya berjuang sekarang dibenci banyak orang Kristen daripada nanti keturunan saya botol nggak bisa bedain mana ayam mana bebek. Satu. Apakah mukjizat itu bisa dipakai logika? Mari kita bahas. Bang, abang harus paham. Abang itu bukan saintis ya. Abang bukan ateis. Dimana definisi ada itu menurut orang-orang yang non beriman, orang-orang yang tidak beriman itu apa? Segala sesuatu yang bisa diindrakan. Padahal itu bullshit. Jangankan kita bicara tentang agama bang. Tanpa agama pun ada hal-hal yang tidak terindra tapi kita sepakati ada. Kalau mau bicara ilmiah sama saya boleh nih. Saya suka nih. Lalu abang bilang, bisakah pakai akal? Bang, Islam itu meletakkan porsinya sesuai bang tempatnya. Yang bisa dipahami dengan akal wajib dengan akal. Yang tidak dipahami dengan akal jangan diakal-akali. Yang kalian lakukan apa? Yang tidak dipahami dengan akal, kalian akal-akali. Yang dipahami dengan akal, kalian tolak. Contoh Tritunggal. Tritunggal itu konsep, produk pikir. Lalu dikatakan Tritunggal adalah misteri. Produk pikir kalian jadikan misteri, kitab suci kalian jadikan harfiah. Kan lucu. Kalau kami enggak. Dalam Al-Quran kami sudah ada legitimasi. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah kitab suci yang tidak ada keraguan daripadanya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang percaya kepada informasi gaib. Maka tentang mukjizat, tentang sesuatu yang dijanjikan surga neraka, apa yang terjadi tentang Nabi Adam, itu semua gaib. Bagaimana cara mempercayainya? Uji kebenaran kitab sucinya. Ilmiah tidak transmisinya. Uji siapa pemberi informasinya. Kalau orangnya tidak pernah berbohong, ngapain saya tolak? 100% isi kandungan Al-Quran, 70% telah dibenarkan oleh karya ilmiah. Ketika 30%-nya belum bisa dibuktikan karena memuat informasi gaib, kenapa saya tolak yang 70%? Ketika kitab kalian 100%, 99% sudah banyak sekali kontradiksi, permasalahan, nggak tahu siapa yang kanon, nggak tahu siapa yang nulis, kalian terima, imani saja. Giliran kami tunjukkan kesalahan-kesalahan dalam kitab kalian bawa-bawa itu, imani. Giliran kami bicara tentang sesuatu yang transenden, kalian bawa akal. Mana Tuhan kalian? Ada nggak berbentuk? Coba tunjukkan kepada saya Tuhan kalian bentuknya kayak mana? Ada nggak saksi kenabian? Kan lucu. Kami meletakkan sesuatu pada porsinya. Sesuatu yang bisa dipahami akal, kami jelaskan dengan akal. Sesuatu yang memang tidak bisa dipahami dengan akal, kami tidak pernah melampaui batas kami. Perkara roh. Pernah nggak umat Islam menjelaskan perkara roh dengan akal? Tidak, karena ada legitimasi, ada pernyataannya dari Allah. Perkara roh itu hanya ada pada sisi kami, kata Allah. Sok tahu kalau ada orang yang bicara tentang roh. Nah kalian, Tuhan itu sendiri roh. Yang datang kepada kami Roh Kudus. Oh itu Roh Kudus. Oh itu ada Bunda Maria kami nampak kemarin. Aneh. Giliran tentang Tuhan, mana wujud Tuhan kalian? Mana saksi kenabian? Terbalik kita. Kalau kami yang bisa dipahami dengan akal, kami jelaskan dengan akal. Yang tidak mampu dipahami dengan akal, kami berdiam diri. Giliran kalian, terbalik. Yang tidak masuk akal, kalian akal-akali. Yang masuk akal, kalian tolak.
Ini kalian, saya saksi seumur hidup nih, bakalan menghadapi seperti ini terus. Saya tanya misalkannya, Bang, itu Tritunggal apa? Tritunggal adalah misteri. Loh, Tritunggal itu kan konsep, Bang. Iya, emang konsep kenapa, Dek? Konsep itu hasil berpikir, Bang, kok misteri? Ah, Dek, emang siapa saksi kenabianmu? Lah, emang kalian punya saksi ketuhanan Yesus? Emang kalian punya? Begitu. Oh ya, saya ada GoFood nih. Izin sekitar 3 menit, saya ambil GoFood dulu. Itu Bang, silakan tanggapi. Ini ada yang lain nih teman-teman saya. Bang Dewa, tolong handle dulu. Kalau Bang Zuma sudah monitor, Saya apa dulu? mau tanggapi sedikit. Katanya Mbak Rifa ya, Al-Quran itu yang logika udah 70%, berarti masih ada 30% yang nggak logika ya. Bukan nggak logika, Kalau Bang. nggak Bedakan ya. kalau Bentar, nggak salah bentar. dengar tadi ya. Sebentar. Bedakan Terus ya. kalau Bang, masih ada abangku. 30% yang nggak logika, Abangku. Dengar saya. 30% katanya itu. nggak Dengar. dipotong. Kan Bukan, saya abang jelasin salah. dulu, saya Abang tanggapi dulu salah. kan. Salah, Biar makanya nanti dibenarkan. Mbak Rifa Udah, tanggapi signalnya lagi jelek kan. guys. Yaudah signal abang jelek ya, lanjutlah ngomong. Saya dengarkannya sambil ngambil GoFood ya. Lanjut. Oke, lanjut. Signal abang merah itu. Nanti takutnya kita delay itu. Lanjut yang lain dulu, Abang Faruk. Ini signalnya merah Ya, ini. Aku juga mau silakan ngambil Bang Leo. GoFood. Bang Leo coba bergeser dulu Bang. Signalmu merah loh Bang. Delay di sini Bang. Iya, Bang tadi Leo. kan bilang ada 30% ya. Iya, siang Bang Kris. Nggak ada dalam logika ya, termasuk Ya, Bang Faruk bisa Kris tanggapi. Iya, sebentar ya. Kita sapa dulu Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pindah-pindah ya. Oke, Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Mungkin beliau masih ibadah ya. Nanti kalau sudah selesai ibadah, langsung masuk aja Bang ya, Bang Zuma ya. Ya silakan Bang Kris. Apa yang mau ditanggapi Bang? Silakan Bang. Iya. Ya Memang teman-teman jangan saya lupa ya tanggapi tap lah. layarnya teman-teman ya, tetap di tap layarnya tembuskan di 500k. Kalau ada love orange-nya tolong absen di love orange-nya teman-teman ya, biar kuat komal kita ya. Silakan Bang Kris yang mau ditanggapi silakan. Yes. Yang pertama ya saya akui ya Unirifa itu cerdas ya. Cerdas menelaah meneliti Alkitab. Dan saya akui ya banyak hal yang kontradiksi ditemukan oleh saudari Unirifa ini ya. Memang benar ada kontradiksinya dalam Alkitab. Nah kalau berbicara iman memang tidak bisa dilogika ya. Karena iman menurut Kristen itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah memang bicara iman orang Kristen tidak bisa dilogika. Saya kasih contoh. Iya diperjelas Ya dulu Bang. Yesus Dan dan tadi tunggu Bang Kris disertakan Ya. datanya Bang. Bang Faruk paham kitab Ibrani yang Anda sampaikan tadi, tapi ketika menyampaikan sesuatu itu tertulis dalam kitab Ibrani begitu Bang. Jadi biar teman-teman di bawah nyimaknya seakan-akan yang Abang sampaikan iya, itu iya, narasi maaf. belakang. Saya Silakan. lunya tapi hafal isinya gitu aja. Jadi Oh, iya. itu iman kan Ibrani, dasar yang dari disampaikan segala sesuatu yang Bang kita Kris tadi harapkan dan berasal dari bukti kitab dari Ibrani. Silakan. sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Ya silakan. kalau bicara contoh ya, kalau bicara Yesus dan Maria memang tidak masuk akal. Tuhanku kok anakku, itu tidak bisa dilogika. Masa ibunya masa anakku lebih tua daripada anakku? Nah itu kalau bicara logika mah nggak masuk akal. Bicara ketuhanan juga kayaknya Halo Bang Kris, silakan Bang Kris, dilanjutkan Bang narasinya Bang. iya ya, Halo Bang Kris, silakan Bang Kris, dilanjutkan Bang narasinya. iya Bang. ya. Iya iya. Nah, jadi Dilanjutkan Bang narasinya. iya ya. Iya. Nah, jadi ya. Nah, jadi merah. Ya. Jadi Noise Bang, Abang noise Bang Kris. Oke, coba dicoba lagi Bang Kris, dicoba lagi Bang Kris.
Bang Kris, dicoba lagi Bang. Udah bisa. Bang Kris, dicoba lagi Bang. Udah bisa. Ya silakan Bang Leon. Aduh, giliran Bang Leon yang sinyalnya merah ini, aduh kacau gitu ini. Gini Pak, maksud saya gini, mau tanya sama Uni Rifa ya. Ya bang, saya Kalau masih sambil ada ini ya, 30%, sambil mempersiapkan makan. masih ada 30% Ya. yang belum logika. Ya, Terus apa yang bisa merujuk menyatakan bahwa Al-Quran itu sempurna? Nah, kenapa saya berpikir mujizat itu secara tidak logika? Karena iman itu nggak bisa pakai logika. Contohnya gini, waktu Nabi Muhammad terima wahyu, ya, itu logikanya bisa menjelaskan ke sainsnya apa. Terus Isra Miraj itu bisa. sains apa yang bisa Ya, menjelaskan bentar. hal itu sampai Nabi Muhammad Ya, bisa ya. ketemu malaikat terus sampai ke Al-Aqsa. Itu menurut ilmu pengetahuan apa yang bisa menjelaskan? Itu yang saya sampai Ya. sekarang nggak ngerti. Sama kayak kalau di Nasrani ya. Ya. Kenapa Tuhan itu bisa jadi manusia? Logika enggak? Terus Ya, saya di jawab, Al-Quran saya jawab. juga ada Jangan enggak kepanjangan, logika? Bang. Bang, jangan Iya, iya. kepanjangan. Nanti saya 2 jam, saya bilang bosan netizen dilempar, saya pakai paus, saya bilang. Gini loh Bang, kalau kita bicara tentang bagaimana cara menerima Nabi Muhammad sebagai nabi secara logika, kan saya sudah bilang Bang, Abang pernah nggak ke kampus? Saya tanya, Abang pernah nggak kuliah? Enggak pernah. Pernah nggak kuliah? Nah, saya di kampus ketika membuat jurnal, kalau saya mendapatkan kutipan dan pernyataan dari seseorang, apa yang harus kami lakukan sebagai mahasiswi Bang? Menyelidiki siapa yang bicara. Pernah nggak orang ini berdusta? Karena kalau dalam ranah akademis Bang, salah itu wajar. Typo itu nggak apa-apa, lupa itu normal. Karena itu human natur kita sebagai manusia. Tapi kalau berbohong itu pilihan. Maka saya akan membuktikan ini orang apapun yang dia bicarakan, apakah ada terbukti berbohong? Itu caranya. Nah, Nabi Muhammad itu diklaim sebagai orang yang tidak pernah berbohong. Abang buktikan sudah 1400 tahun. Ada tidak yang bisa membuktikan Nabi saya pernah berbohong seumur hidupnya? Nah, kalau Paulus saya bisa tunjukkan dia pernah berbohong. Kalau Yesus saya bisa tunjukkan dia pernah berbohong. Uni Ya, Rifa, saya bisa tunjukkan. Paulus bukan nabi loh. Nabi, abang nggak tahu aja kitab abang. Coba abang baca dalam kisah para rasul pasal kedua itu, pasal ke-32 ya, nomor 1 kalau nggak salah tuh. Paulus itu rasul loh. Aduh, bukan nabi. baca kitab abang dulu. Kisah para Karena rasul pasal 2. hanya ada 12 rasul, bukan Aduh disebut Bang, kenabian. Rasul, abang baca dulu ayatnya. Bang Faruk, ada nggak yang bisa kalau bantuin? Uni Rifa bisa tunjukkan ayatnya, coba tunjukkan. Yaudah, sip. Bentar, Karena saya saya- cari nih. Ya, biar bentar. saya tahu. Ya, bentar. Saya tuh Di mana sambil 12 rasul itu disebut nabi. Ya ampun, 12 rasul itu nggak ada Paulus di dalamnya, Bang. Bang, 12 rasul itu nggak ada Paulus di dalamnya. Ya ampun, abang lagi abang menunjukkan ketidaktahuan abang. Nih saya tunjukkan kalau Paulus itu nabi. Makanya saya pengen tahu, karena nggak tahu kan gitu. Saya kan bertanya di sesi ini. Aryani nih. Abang buka kisah para rasul pasal 13. Nomor 1. Nggak ada kitab saya. Saya lagi Saya sambil di- cari nah nih. saya. Bentar. Nah tuh. Iya. Tuh. Waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, Lukius, Manahem, dan Saulus. Tuh. Bacalah dulu baik-baik ya. Nah, baca dulu baik-baik. Oh, saya pikir Paulus. Emang Saulus ya. itu bukan Paulus? Astagfirullah, Oh, sama ya? Bang. Astagfirullah. Oh, sorry, karena saya kan nggak tahu. Kecewa aku. Ya, Aku sedih Bukan, aku kalau nggak ada usah orang kita kayak nih. gitu. Saya nggak masuk Enggak, di ya room soalnya. ini. Saya bertanya karena ketidaktahuan. Pengen tahu aja. Iya, kan? maaf. Nggak, Nah, soalnya saya saya kalau ada orang berpahaman dari Islam, agama saya. ada orang Islam yang pengetahuannya cetek banget gini itu sampai nggak tahu siapa Umar Ibnu Khattab, siapa Utsman, saya marah juga Bang, bukan sama abang aja. Saya bukan sama orang Iya, Kristen benar. aja, sama orang Tapi Islam kalau kalau nggak begitu tahu siapa jangan Umar. dimarahin loh. Aku Nggak bisa itu nggak marah. dimarahin. Nggak itu. Bang, abang Iya. tengok lah saya nih ya. Saya nggak marah sama abang loh. Cuman saya sambil mau cari makan, jadi Bikin wajah ngeledek saya ya? agak
Nih abang tengok nih ya. Di dapur loh saya nih sambil cari makan saya layani abang Enggak. ngomong loh. Kayak gini loh kami umat Karena Islam kan loh. ada sound tertawa kan. Kayak gini loh kami umat Islam loh demi kalian loh kami Iya, bahkan sambil nggak makan apa-apa nanti lah, tetap nggak menginjili loh. Iya, Iya, iya. kayak Mana gini tahu lah kan dapat kami. hidayah juga kan? Ya amin, amin. Ya intinya gitu ya Bang. Jadi Paulus itu adalah nabi. Rasul itu pengakuan dia sendiri. Sementara Rasul 12 murid itu tidak ada Paulus di dalamnya Bang. Nggak ada. Bahkan ketika ada seorang rasul ya, Yudas itu lebih masuk di dalam 12 rasul. Ya, Yudas itu lebih Terus berharga daripada Paulus gitu. apa yang salah dengan Paulus di situ bisa tahu nggak? Salah dengan Soalnya saya Paulus jarang baca kitab. mengaku-ngaku sebagai rasul dengan keterangan palsu. Contoh, dalam Kisah Para Rasul pasal ke-22 dikatakan bahwa yang mengikutinya ada mendengar tapi tidak melihat. Ya tiba-tiba di Kisah Para Rasul pasal 9 terbalik. Mendengar dan tak melihat. Mana yang satu nih? Kebohongan itu, Bang. Kontradiksi pengakuannya. Jadi pengakuannya itu pengakuan yang bertentangan. Nah, segala sesuatu yang bertentangan atau kontradiksi tidak mungkin dua-duanya benar. Bisa jadi salah satunya salah, bisa jadi dua-duanya salah. Maka itu adalah kejahatan dia. Kenapa? Yesus sudah mengingatkan dari awal. Hati-hati dengan nabi palsu. Ya, Oke, satu hati-hati dengan nabi palsu. Sekarang saya mengakuilah bahwa itu Injil banyak yang salah. Sekarang saya tanya di Al-Quran tadi menurut Umi Rifa ada 30% yang nggak logika, itu maksudnya gimana? Ya, seperti inilah surga dan neraka itu kan belum logika, kita belum mati. Abang kalau mau tahu surga dan neraka mati dulu lah. Nah, terus tentang kesempurnaan satu kitab bisa disebutkan sempurna berarti 100% logika yang menurut pemahaman manusia secara sains ya. Halo, Uni Rifa. Lanjut aja Bang, kita simak Bang. Dengar itu, ini pun dengar Ya, dia. saya sambil jalan loh Bang bawa nasi loh untuk makan. Iya. Jadi Lanjut, menurut lanjut. saya, kenapa sebuah kitab bisa dikatakan sempurna? Karena di dalam isi kitab itu adalah 100% logika menurut Uni Rifa ya. Oh enggak dong, abang jangan mempelintir perkataan saya, enggak gitu kata saya. Kenapa Al-Quran saya dikatakan sempurna? Karena dia tidak pernah terdistorsi, karena dia perkataan Tuhan, karena dia satu lagi ya, apa yang distatementkannya terbukti, ada yang telah terbukti. Nah, jangan bilang semua logika bang. Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa bang masukkan ke logika, tetapi kita bisa mempelajari Tuhan dengan logika gitu loh. Malah saya Jangan- bingung loh. Kalau mau mempelajari suatu iman pakai logika itu nggak akan masuk semua loh. Aduh, abang nih kenapa sih? Karena Kan saya sudah bilang situ bang tidak ada hal-hal yang nggak logika. Contoh gini, satu udahlah. Al-Quran turun Bingung, kepada abang, Nabi tunggu dulu Muhammad. lah, tunggu dulu. Lama-lama Itu nih logika saya enggak? pijak kepala kucing ini lo gara-gara kesal sama abang lo. Saya kan sudah bilang tadi, dalam Al-Quran itu tidak semuanya bisa dilogikakan. Kenapa? Karena ada yang memuat perkara goib. Aku bacakan ayatnya lo tadi lo. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Artinya ada sesuatu yang goib. Yang goib itu belum bisa kita logikakan, belum bisa kita uji, belum bisa kita buktikan, belum bisa. Ya, aku harus ketemu dulu sama aduh, bentar. Aku harus bertemu dulu dengan Nabi Ibrahim untuk mengkonfirmasi. Nabi Ibrahim, apakah engkau orang Yahudi? Apakah engkau kenal si A, si B, si C? Nanti setelah kematian. Nah, itu yang disebut dengan perkara goib. Bukan berarti tidak bisa dibuktikan, tetapi belum terbukti karena aku belum mati. Nanti setelah kematian semua informasi tentang Al-Quran akan secara utuh aku dapatkan bahwa itu betul-betul ada. Semua yang diceritakan Allah itu ada. Kenapa? Perkara tentang Nabi Isa, bisa aku tanya Nabi Isa. Nanti kalau kecuali Nabi Isa turun. Jadi gitu loh bang. Jadi jangan abang pelintir perkataanku. Kami tidak pernah mengklaim bahwa seluruh isi Al-Quran itu bisa dilogikakan. Kan udah aku jawab tadi, kami meletakkan sesuatu pada porsinya. Yang bisa dipahami dengan logika, kami pakai logika. Yang tidak, kami tidak paksakan, kami berdiam diri. Kata Uni, agama Islam itu harus dicerna pakai logika. Oh jelas. Berarti cerna dong keseluruhan 100%-nya, nggak bisa harus ada tertinggal 30%. Ini pemikiran awam saya ya. Saya yang kurang mengerti, tapi dari perspektif saya itu kok kenapa harus seperti ini?
Tolong Maaf ya, dijelasin. Abang, Saya itu minta masalah selera penjelasan. ya. Enggak, saya itu masalah selera. Kalau Anda ingin semua Wah, kitab iman, suci pakai logika iman Anda, ini nggak bentar. bisa Saya bicara berbicara. dulu. Iman ini sakral Bentar loh, dulu. nggak bisa Saya berbicara bicara. selera. Saya nggak, Abang bicara pakai selera barusan. Tiba-tiba Abang bilang iman itu sakral, nggak pakai selera. Anda bicara pakai selera barusan. Kalau Anda selera yang itu memberikan salah selera parameter. makan, selera perempuan yang model Aduh, gini, ini model gitu, itu saya selera nggak loh, suka Mbak. kalau ini udah nggak ini. Saya lagi ngomong aja jangan potong. Anda sudah salah besar loh. Anda itu tadi meminta supaya semua kitab suci harus Uni dipahami udah dengan bohong. logika. Saya ngomong aja Mbak potong. Kan udah nggak fair. Terus Pak, Mbak Uni saya bilang sudah kalau bilang dari Mbak Uni, tadi, Pak, saya sudah bilang, kalau saya sedang menjelaskan, Anda jangan potong sehingga Anda berkali-kali melakukan strawman, menyimpulkan apa yang tidak pernah saya katakan. iya, Anda berdusta di hadapan publik 3,0 ini. Anda bilang saya mengatakan seluruh berdusta. Al-Quran Saya kan dipahami tadi ngomong logika. gini, Umi ya. Saya tadi ngomong gini, kalau nggak salah dengar, Umi itu ngomong ada 70% Aduh, ayat saya Quran punya itu yang ini logika, direkam ada loh. 30% Ini yang direkam belum loh, logika. Bang. Ini direkam. Anda tadi bilang bahwa Bisa balik lagi seluruh Uni, Al-Quran karena itu saya dipahami itu ngomong logika. seperti itu. Saya Nggak, ngomong sekarang gini seperti deh. itu. Saya sudah menjawab semua pertanyaan Anda. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah kitab suci semuanya harus dilogikakan? Jawab. Kalau dalam iman Kristen, menurut saya itu nggak bisa dilogikakan karena Oke, kalau begitu Tuhan perbuatan-perbuatan Anda memberikan pengajaran kepada orang yang berakal, tapi akal tidak perlu dipakai. maksudnya Tuhan Ketika memberikan Tuhan Anda hikmat, ya. mengajarkan, Hikmat, Tuhan Anda dengar dulu, Anda tanya, saya jawab, kok Anda nanya lagi gimana sih? Saya tanya, ini pertanyaan yang jelas ya, clear ya, Ya, jawab sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan saya di awal sudah Anda jawab yang pertama. Yang kedua saya tanya lagi nih. Ketika Tuhan memberikan pengajaran kepada manusia, padahal manusia itu berakal, maka Tuhan tidak mengharapkan kita menggunakan akal. Jawab. Kalau dalam kitab saya ya, kebanyakan Yesus itu memberikan pengajaran sebuah perumpamaan ya. Ada yang bisa dicerna secara logika, ada yang enggak. Karena contoh gini, dikatakan Anda bagai benih dibuang di semak-semak. Sebentar percaya, sebentar enggak, dan nanti mati terhimpit dengan semak-semak. Itu adalah sebuah pernyataan yang hanya perumpamaan. Nah, logikanya seperti apa? Apa saya benih, terus dibuang di situ, sebentar percaya, sebentar enggak. Jadi menurut saya, iman Kristen itu mengacu pada hal yang enggak logika. Karena perbuatan-perbuatan di situ enggak bisa dicerna pakai logika, pakai pemikiran manusia. Saya nanya, Allah menciptakan langit dan bumi pakai logika enggak? Saya sudah jawab ya. Kalau Anda menolak memahami, Anda tahu loh. Tadi saya sudah bilang, Al-Quran Saya itu udah memuat jawab, dua dimensi. iman Kristen itu enggak bisa dicerna Ya pakai kalau logika. begitu Yesus Anda berbohong. Kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Berarti Yesusmu berbohong. Dia yang ngajarin Anda untuk berakal. Ya udah tuntut Yesus sana. Jadi mengasihi Allah pakai akal budi dalam perspektif Iya, kasihilah akal Allah. sudut pandang orang Kristen itu berbeda dengan sudut pandang orang Islam loh. Bentar dulu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Lalu kau bilang bahwa kami ini tidak perlu menggunakan akal. Nggak bisa diakali. Sementara ada konsep Trinitas. Hei, konsep Trinitas itu produk akal. Sejak kapan konsep itu produk Alkitab? Konsep itu artinya adalah penjewantahan atau abstraksi dari apa yang ada dari pemikiran manusia. Lalu Anda bilang, kami tidak bisa menggunakan akal. Saya sudah menjawab dari tadi. Diam dulu, saya ulangi. Diam dulu. Saya mau nanya. Saya tanya, itu konsep artinya apa? Konsep itu produk akal. Tahu, di sini saya mengatakan perbedaan Kristen dan Islam. Tritunggal konsep. Jadi Tritunggal apa? Bukan menurut saya loh. Ya udah, Tritunggal apa? Tritunggal apa kalau gitu, kalau bukan konsep apa? Jangan menipu kami lah. Depan kami tuh kalian sok-sok baik di awal. Kami ingin tahu mana tuh dapat hidayah. Lama-lama kalian akan menunjukkan asli kalian. Ya, asli kalian akan kalian tunjukkan. Minimal kalian searching dulu apa yang saya sampaikan. Ini enggak, berkali-kali Anda strawman depan saya. Anda bilang Al-Quran semuanya kan. Saya udah bacakan ayatnya loh. Kami itu harus percaya kepada perkara goib juga. Sebuah konsep Ya? itu Anda yang bilang. Ya udah kalau gitu apa Tritunggal? Tritunggal apa? Anda yang ngomong Tritunggal itu adalah Ya sebuah udah kalau konsep. gitu Tritunggal apa? Bukan saya yang bilang, pihak Menurut gereja saya, kalian yang bilang itu konsep. Apa Tritunggal? Gereja yang mana? Gereja saya nggak pernah ngomong gitu. Oke, kita tunjukkan katolisitas ya. Oke, kamu kan Katolik ya. Jangan-jangan kamu punya denom sendiri nih. Ini nih penipuan-penipuan di hadapan saya ini paling nggak saya suka nih. Ketika sepakat gereja kalian bilang itu konsep, tiba-tiba kau bilang itu bukan konsep nih. Kubukakan kau data.
Jangan bikin Iya bikin bukan, inilah, jangan bikin. Iya, ini saya tunjukkan. Katolik Ya. Ortodoks loh. Berbeda dengan Katolik Katolik Ortodoks. umum. Jadi Katolik Anda Ortodoks harus di mana? memahami dulu. Tunggu. Oke, menurut Katolik Ortodoks Tritunggal itu apa kalau bukan konsep? Di gereja saya nggak pernah diajarkan Tritunggal itu konsep. Ya Tritunggal apa Tritunggal adalah itu? pekerjaan Tritunggal itu Allah, apa? karunia Definisinya Allah. apa? Ya. Di situ Apa? Tritunggal Tunjukkan itu disebut, data. diartikan Tunjukkan ke data. kami itu adalah karunia Allah. Iya, tunjukkan Yang datanya. disebut Tunjukkan data. Allah Bapa, Tunjukkan data. Allah Anak, Allah Data, Bapa dan Allah Roh Kudus. Ya. data. Saya Terus nggak mau banyak bicara. Mbak Data. Uni Ini saya kasih data nih. kasih data bahwa Katolik Ini. Ortodoks menyebut itu sebagai konsep. Ya udah nih saya tunjuk. Loh, Datanya. kok Katolik Ortodoks? kasih Anda ke yang saya. mengklaim kok kalau saya membawa parameter universal bahwa Trinitas itu konsep. Nih saya tunjukkan kepada Anda nih. Beda. Loh, itu bukan urusan saya. Anda kasih data di sini. Mana kalau gereja Ortodoks Katolik itu mengatakan kalau Tritunggal bukan konsep? Mana datanya? Anda yang buat klaim kok. Ya apa nih orang nih diskusi kok malah. Terus anda yang mengklaim bahwa terus tunjukkan saya data dulu. Iya, Kan ini Anda saya yang tunjukkan mulai. data. Tunjukkan Ya data. udah, Oke, Ya, Anda tunjuk. coba. Habis ini, Tunjukkan saya data. buka data itu nggak seenak-enaknya. Saya bukan budakmu yang bisa kau suruh-suruh. Saya lagi buka data pelan-pelan sambil Ya. saya buka data. Kau tunjukkan data Iya. bahwa gereja Nggak Katolik usah Ortodoks bilang mengatakan kamu Tritunggal budak bukan atau konsep. kamu apa, nggak usah. Jangan Uni, ya. tunjukkan data juga ya. saya yang paling sabar lah, saya yang tahu sabar, arahnya kemana orang menanggapinya yang Kristen ini. sabar. Mana data? Saya dari tadi sudah sabar menghadapi kau, tapi kau udah banyak menipu saya dari tadi ya. Kau bilang Tritunggal bukan konsep, oke ya? Kau bilang Dia Tritunggal bukan konsep, lalu kau bilang tunjukkan secara iman Iya. Katolik saya bahwa menyebut kok iman Katolikmu pula yang harus kuikuti. Tunjukkan sama aku iman Katolikmu beda. Mana gerejamu? Tunjukkan nih, aku tunjukkan nih. Kau pikir aku nggak belajar? Orang seperti ini tuh nggak bisa sok-sokan di awal. Saya pengen belajar, saya pengen tahu ilmu. Apa? Nggak ada. Percaya sama saya. Mereka ini hanya orang yang berpolemik nih. Enak aja kali ini. Bentar ya. Namanya konsep ketuhanan. Bilang ini Tritunggal bukan konsep. siapa yang bilang konsep? Menurut Ya udah Anda, Tritunggal itu bukan saya. tunjukkan ke saya nggak pernah bahwa ngomong Tritunggal itu konsep. apa. Tunjukkan Ya Tritunggal itu udah, apa. kalau Anda tahu itu konsep menurut iman saya. Tunjukkan sama saya iman Tritunggal Katolik itu apa. Tunjukkan. Loh, iman Katolikmu Mana yang apa? Kau disebut aja bukan konsep? kau aja bukan iman Katolik yang normal kau bilang. Iman Katolik apa kau? Hah? Siapa yang bilang saya iman Nih, Katolik nih. yang nggak normal? Anda itu Ya Anda kau yang bilang berbohong barusan. itu. Kau yang bilang barusan kata kau bukan sama dengan orang kebanyakan. Ini ada tiga juta atau tiga orang sepasang mata mendengarkan. Nih. Masih Saya nggak bingung pernah dengan bilang gitu. konsep Tritunggal. Nih konsep atau enggak nih? Itu referensi Saya tanya. yang mana yang Anda pakai? Ini Anda kan- ini sekolah atau kau- enggak? nih. Referensi mana? Ini menjawab dari Kristen. Sekarang minta ada data. banyak Buka. buku, ada banyak buku yang Iya, berbeda satu itu data. penjelasannya. Satu data kau tunjukkan Terus kalau kalau Anda Tritunggal bukan harus konsep. ambil referensi Iya, kau daripada tunjukkan. satu Tunjukkan buku, data. Iya, apakah Anda kau bisa udah merasa kau. bahwa Anda benar? Ini ditulis sama Claudia Jessica. Sekarang saya tanya, saya Dibesarkan salah. dia. Besarkan dia, Bang Faruk. tunjukkan. Tunjukkan data. Tunjukkan data kalau Tritunggal bukan konsep Gini menurut gini gereja kau. Bang Leo begini ya. Ketika Unirifa membawa satu tesis, ente tidak percaya kalau Tritunggal itu adalah satu konsep, berarti ente harus mempersiapkan yang namanya antitesisnya. Silakan besarkan kalau Karena kan misalkan begini, ente Bang. tidak bisa Begini. membuktikan kepada kami. Saya Sebentar bilang kan, Bang, sebentar. Sekarang tunjukkan Iya, kepada iya. kami kalau Tritunggal itu adalah bukan konsep. Bang Faruk, besarkan dia, Bang Faruk. Besarkan dia, tampilkan data. Kita di Begini, sini sama-sama menampilkan data. Soalnya saya Unirifa kan capek. tadi Jangan Capek begini, loh, jangan aku begini, sambil makan loh, Bang Dewa. Banyak kali jangan ceritanya. begini. Baik, iman baik. saya Jangan tidak begini, bisa Bang. dicerna Tunjukkan secara datanya. logika. Kita tidak bicara. Baik, selesai sudah ya. Bang Faruk, cari yang lain, Bang. Dia sudah mengakui Iya, iman iya, dia oke, tidak bisa dicerna oke. sama logika. Makasih ya Selesai sudah. semuanya, Baik, makasih. Bang Leonardo, terima kasih banyak ya. Baik, Iya, terima kasih. Ya, Cari yang konklusi lain ya. aja, Bang Faruk. Bang Dewa, Ya, konklusi. aja. Pertama, Baik. penipuan yang dilakukan oleh umat Kristen pertama adalah dengan menyamar ya, dengar ya, sok-sok baik depan kita mencari ilmu pengetahuan. Tapi yang dilakukan apa? Ketika kita sudah tampilkan semua data, yang dilakukan apa? Berkelit lidahnya bercabang seperti ular beludak. Di mana saya buktikan Orang bahwa dia Kristen seperti itu ular kalau beludak? kebenaran nggak pernah neko-neko, bro. Nggak neko-neko apa? Tritunggal itu aja udah neko-neko kok. Menipu kau bilang. Kau aja menipu. Kau tadi bilang kau bukan gereja Katolik yang biasa. Kau gereja Katolik Ortodoks. Coba tunjukkan gerejamu apa.
Gereja mana itu gereja Katolik Ortodok? Coba aku catat ini, aku cari tahu nih. Gereja Katolik Ortodok. Mana kau? Gereja Katolik Ortodoks itu tidak pernah menerima Bohong kau. Di mana gereja Katolik Ortodok? fasilitas ya. Mana gereja Katolik Ortodok? Di mana? Apa namanya? Di mana? Ya, di tempat saya lah. Ya, Kamu apa datang namanya? sini kan saya kasih Apa? tunjuk. Iya, apa namanya? Apa nama gerejanya? Di mana lokasinya? Di mana lokasimu? Saya di Manado. Ya, apa nama gerejanya? Nama gerejanya apa? Nama gerejanya Kristus Raja Ortodoks. Kristus Raja Ortodok. Nanti ku cek ini ya. Oke, siapa pendetanya? Kok pendeta? Ya, nama pendeta, pastornya siapa? Uskupnya siapa? Atau patriarknya siapa? Suka-suka kau lah. Siapa namanya? Petingginya? Kalau uskup saya nggak tahu ya. Kalau pastor saya yang sering pimpin ibadah itu Mandagi. Mandagi. Nama aslinya siapa? Biar ku cari nih. Aku pengen membuktikan kau bohong atau Saya enggak. nggak tahu Mandagi karena apa? saya datang beribadah cari Tuhan bukan cari pastor atau cari siapa-siapa. Saya nggak pernah nanya. Gurumu Karena aja saya kau hanya nggak datang tahu. Kau bilang beribadah pula sudah kau lebih tahu selesai. Tuhan. Ini ya kenapa aku bilang penipuan-penipuan yang Saya sering nggak dilakukan pernah oleh umat. bilang saya lebih tahu Tuhan loh Uni. Saya nggak pernah bilang bahwa saya Kau lebih bilang tahu kau Tuhan. mencari Tuhan, tapi kau nama pendetamu aja kau nggak tahu. Kenapa? Kau masuk ke gereja Ortodok kalau kau lebih bisa tahu tanpa pendetamu. Ini aku tanya pendetamu itu untuk apa? Supaya membuktikan kalau kau itu nggak berbohong. Kau bilang kau itu Kenapa bukan saya harus- Katolik. Dengar dulu, saya ini seorang mahasiswi loh. Paling anti depanku ada orang yang mengklaim dirinya tetapi berbohong. Kenapa? Orang yang berbohong Emang itu IP pilihan berapa dan sengaja. kelulusanmu Uni? Apa urusannya denganmu? IP ku apa urusannya denganmu? Apa urusannya denganmu IP-ku? Kau yang berbohong, aku nggak pernah berbohong. Kau lihat di PDDT nama aku ada atau enggak? Kenapa bilang kamu mahasiswi bawa mahasiswi? Ya karena saya seorang Emang mahasiswi, sepintar artinya apa saya lu? adalah orang yang belajar, tidak mau dibohongi sama orang-orang yang mengaku bahwa kami ini gereja Katolik Ortodok tidak mengatakan kok kalau Tritunggal itu adalah konsep. Jangan-jangan kau aja. Ya, Tunjukkan memang pendetamu begitu. pernah Terus berkata. apa? Ya Terus apa tunjukkan yang salah? datanya, buktinya mana? Apa yang salah di Buktinya situ? mana? Buktinya Dibuang aja, mana? Menunjukkan data Bang Baruk, daripada buktinya mana? referensi buku-buku bukan pada Buktinya kitab. mana? Mana buku mana? Tunjukkan dalam buku bahwa Katolik Ortodok menolak Ada bahwa nggak Trinita salah konsep. ada nggak di kitab kami bahwa Banyak Tritunggal cerita itu diturunkan konsep? aja orang ini nih dari tadi. Bang Baruk, Yang mana buang tunjukkan? aja, buang. Tunjukkan Buang sama aja, aku. nggak buang. apa-apa Uni nggak apa-apa. Konsep aja kok Semua nggak orang kok paham, tahu siapa penipu. yang bohong, Ya, siapa yang buang aja, menipu. buang. Kau yang penipu. Kau bilang gereja Ortodok tidak pernah mengakui bahwa Tritunggal adalah konsep. Mana datanya? Paroki Kristus Raja. Saya ada, bicara tapi pakai gereja- Iya. konsep keimanan saya loh yang panas. Gimana sih? Konsep Paroki itu keimanan. nggak ada Ortodok. Paroki itu Penipu. Katolik. Penipu. Udahlah, aku paling pantang ditipui ya. Nggak ada cerita umat Islam itu kan mudah ditipui. Ini nih kami nggak mau nih. Inilah kenapa kami berdebat terus. Kenapa? Banyak orang-orang yang mengajarkan agamanya dengan model tipu-tipu. Depan tadi dia bilang, saya ingin tahu. Saya sambil bawa nasi loh ngajarin kau. Lalu kau logical fallacy, kau stroman. Kau bilang, si Ripa mengatakan bahwa semua kitab suci harus pakai akal. Lalu kau bilang menurut saya yang awam ini memahami kitab suci pakai akal. Hancur sudah kitab kau. Sejak kapan bisa pakai akal Tuhan melayang-layang di atas air itu? Jangan tipu-tipu kami lah. Apalagi aku lagi lapar. Kau nggak tahu kalau aku sedang lapar, aku pengen hisap ubun-ubun orang, tahu kau? Ya, oke, mantap. Aku lucunya Dewa, Uni, satu aja. Dia moderator juga, nurunkan orang. Bang Faruk yang jauh dari perangkap dipanggil. Bang Faruk, turunkan orang. Bang Faruk, turunkan orang. Padahal moderator lu Bang Glenn. Apa susahnya ditekan? Nggak, Dewa, walaupun moderator tidak pernah menurunkan, tidak pernah Ya kan menaiki. lucu, bukan lucunya gitu. Bang Faruk jauh dari perangkap dipanggil. Bang Faruk, mau ketawa, makanya nggak, yang sengaja nggak aku turunkan. Uni Rifa wajar, apa ini lagi sibuk dia. Ya, baik. Siap. Ini makan dulu, cuci muka dulu ya. Itu nggak konsen tadi. Jangan sampai yang namanya kepintaran Uni itu dikalahkan dengan amarah Uni. Ya. Kalau pas Karena Uni Dewa makan tahu. langsung lembut. Kalau nurun suruh panggil Bang Faruk, turunkan. Cari orang lah dulu. Bang Len, tenang, kita cari dulu domba. Biar siapa tahu yang bisa apa ini. Naga jangan potong dulu, Bang Dewa belum selesai ngomong. Oh ya, udahlah lanjut. Uni dukung Bang Dewa. Ya udah cari aja Kristen yang lain apa-apa. Ya. Karena Dewa tahu kalau Uni Ripa pakunya sudah dicabut, ngeri ini. Silakan cari yang lain. Lagi lapar aku Bang Dewa. Terus dia nanya, Bang Dima lagi sholat kan? Aku sempat-sempatkan lah menjawab. Udah petantang petenteng aku bawa ikan kemana-mana ke kamarku.
Udah aku suap nasi ini kan. Dia tiba dia banyak bacot dia yang nggak penting. Keluarlah paku-pakuku dari badanku semua. Ada aja. Orang lagi lapar. Lapar banget loh Bang Deo. Makan dulu ya. Lapar aku. Makan dulu lah. Ya. Ya ini mungkin tamu di bawah ini ada banyak orang yang masih namanya sudah masih ada di antrian minta naik, tapi orangnya udah nggak ada ini. Makanya berkali-kali Bang Faruk naikkan, jatuh semua ini. Ayo teman-teman ya, jangan lupa ya tetap di tap layarnya teman-teman ya. Kita kejar di 700k teman-teman ya, tap layarnya ya. Yang ada love orange-nya silakan absen di love orange-nya ya. Kembali kuat teman-teman ya. Ya, atau teman-teman Kristin yang mau naik silakan tapping di bawah. Saya Kristin naik. Oke, kita sapa dulu ya. Fida apa nih? Mutasoid apa ini? Fidan hukum, selamat bergabung Bang Fidan hukum. Fida hukum, selamat siang, agama apa? Fida, oke. Lapa Iwan apa? Iwa apa ini? Halo. Lapa Iwa Iyas. Selamat siang, agama apa? Islam. Di bawah aja dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Yang Kristen tulis ya. Yang Kristen tulis agamanya kita naikkan ya. Untuk Muslim standby dulu di bawah ya. Tidak akan kita naikkan ya. Apa ini namanya? MSVU. MSVU. Nah. Apa yang mau digas? Gas. Ini apa? Korban PHP, korban perasaan. Selamat siang. Ada pula korban PHP ini Bang Lin yang punya kerja atau Dewa ini. Tabako kakak. Apa? Tabako. Selamat siang. Agama apa kakak? Tabako. Islam Pak, Islam. Cuma Islam. mau menyerang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau menyerangkan saja kalau Di, Ferry. siapa yang nurunin tuh? Saya turunkan biar cepat kita naikkan. Ferry. Hei, halo. Halo, selamat siang. Agama apa? Halo. Halo, selamat siang. Agama apa? Oke, selamat siang. Agama apa? Saya sapa dulu pakai bahasa Arab ya. Assalamualaikum. Agama apa? Saya nggak mau bicara agama, tapi yang jelas saya pengikut Kristus. Udah di bawah aja. Kan kau Ikut kau assalamualaikum. nggak tahu kau bilang turun di bawah aja. Kau assalamualaikum. Berat. Babi. Iya, bawah aja. Ya Bang Naga naikkan aja biar Bang Faruk yang sapa aja. Ces. Itu udah si Christian udah lah. Si Christian itu. Bentar ya, di bawah aja dulu ini. Ces. Selamat bergabung Bang Fiku. Ces. Waces. Selamat siang, agama apa? Oke, Ya, Christian aja selamat dulu. siang. Selamat siang. Ya, Ya silakan oke, Bang Bang Kris. Christian. Udah bagus sinyalnya Tadi lagi udah Bang naik, Christian. Udah bagus sinyalnya tadi. Bagus tadi Udah tadi bagus, noise. Udah. Tadi noise sekali. Lanjut. Ini enggak lagi ya? Ya silakan. Oke. Apa Bagus, narasi yang mau bagus, ya, bagus. Ya, saya kan tertarik dengan komal-komal Islam, kok justru bahas Alkitab ya. Terus di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, satu, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi berarti ini kan tulisan Paulus 2 Timotius 3:16. Ya berarti Coba semua di yang kepala kita, tertulis Bang. dalam 2 Korintus 11 nomor 17, Bang. Alkitab dan
Perjanjian Bang lama Kris. baru berarti ilham Allah. Iya, Bang Kris. Halo Bang Kris. Ya, saya mau nanya. Coba Ah, dikomparasi Bang dengan 2 Korintus 11 nomor 17 Bang. ya, gimana? 2 Korintus 11 nomor 17 komparasi Bang. Kan itu tulisan Paulus juga itu Korintus Bang. Oh iya, jadi yang saya baca tadi kan 2 Timotius 16, 3, 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ketika kita membaca baik kitab suci di orang Kristen maupun di Al-Quran, kan di situ banyak hal yang bermanfaat ya untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kan setiap komal itu kalau berbicara Paulus ya, tulisan Paulus selalu dikatakan bertentangan dengan ajaran Yesus. Nah, sedangkan banyak hal diajarkan Paulus untuk kebaikan ya. Kebaikan dan memberitahukan syarat-syarat supaya kita boleh beroleh selamat. Banyak tulisan Paulus yang mendidik juga ya. Tapi Ya, ada tunggu dulu yang Bang. mengatakan Kris, tulisan Paulus berbeda, Bang Kris. bertentangan Bang dengan Kris. ajaran Yesus. Bang Kris. Ya, Halo Bang Kris. Ya, iya, halo. jangankan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Tulisan Paulus yang satu dengan tulisan Paulus yang satu lagi aja pun berbeda, Bang. Berbeda, Bang. Iya, Ya, contoh tadi ya, jadi kitab yang juga baca tadi. Jika dikomparasi dengan 2 Korintus 11 nomor 17, berbanding terbalik, Bang. Kontradiksi, Bang. Apa kata Paulus di situ? coba Apa yang aku katakan? Aku dibaca. mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Bukan berdasarkan, Ya, bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Berbeda, Bang. Jadi mana yang benar? Apa yang ditulis oleh Paulus itu berdasarkan firman Tuhan atau bukan berdasarkan firman Tuhan? Mana yang benar ini? Yang jadi iya. tolak ukur untuk membenarkan kitab yang satu dengan kitab yang lain tulisan dari Paulus, apa tolak ukurnya ini, Bang, gitu loh, Bang. Ya, iya kan kalau riwayat Paulus kan semula dia menganiaya orang-orang Kristen, kemudian dia bertobat, dibaptis, dan dia mengabarkan Injil. Jadi tidak lagi menentang Yesus, bahkan sampai mati pun ya dia rela untuk korbankan dirinya demi Kristus. Nah, jadi Bentar, itu harus dipotong dulu tuh. ya, Bang, ada orang, ya kan, saya nih, saya juga bisa ngeklaim loh, saya ini adalah orang baik. Saya ini mati buat kamu loh sayang. Saya tuh mati buat kamu nih. Saya tengok nih, saya ngajarin ajaran kamu loh. Sementara realnya ajarannya bertentangan. Apakah itu bisa diterima? Kalau Anda menerima perkataan Paulus karena dia telah berkorban untuk memperjuangkan ajaran Kristus, pertanyaannya bagi orang yang mendengarkan ajaran ini, apa persamaannya? Contoh, misalkannya Paulus mengajarkan ini, oh Yesus telah mengajarkan itu. Oh Paulus begini, oh Yesus juga begitu. Saya bisa kasih Anda beberapa poin perbedaan ajaran Paulus dan Yesus. Satu, saya tunjukkan ya. ya silakan. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat dan tidak membatalkan. Ini hal yang besar loh, Bang. Yesus Iya, tidak betul. pernah mengatakan, Bang, 33 tahun hidup Yesus. Kalau memang pembatalan hukum Taurat adalah fundamentalnya Kristen, harusnya Yesus yang bicara, Bang. Yang paling berhak untuk mengatakan dan membatalkan hukum adalah Tuhan itu sendiri. Ini fundamental loh. Tapi apa? Ada. Sepanjang pengajaran Yesus kepada 12 muridnya, satu narasi saja dia pernah berkata bahwa hukum Taurat telah dibatalkan. Nanti aku akan mati membatalkannya. Karena apa orang yang baru tiba-tiba muncul mengaku bertemu dengan Pak Yesus mengatakan dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat? Ada itu diajarkan sama si Yohanes. Ada itu diajarkan sama si Matius. Ada itu diajarkan sama murid-muridnya yang 12 orang. Kok dia pula yang mengatakan itu? Jadi ini lucu. Ketika dia tidak pernah bertemu dengan Yesus, mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan pengajaran Yesus, lalu kalian bilang, dia kan telah berkorban mati. Dia mati itu karena apa? Karena dia dihabisi sama Raja Nero. Karena apa? Karena dia dituduh orang yang berapa kali dia dihakimi itu.
Dan penghakiman terhadap dirinya itu apa? Dia minta pembelaan diri. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Lalu kalian bilang, iya kesian banget loh dia. Dia udah mati-matian loh membela Tuhan. Padahal dia bilang, aku berdusta, ngapain aku harus dihakimi? Nah, ini saya tunjukkan lagi nih. Dan menurut si Matius, muridnya Yesus, kalau menegur orang yang salah, itu harus di bawah 4 mata. Dalam kitab Matius pasal 18 nomor 15. Tiba-tiba muridnya Paulus ngajarin apa? Tegurlah dalam 1 Timotius pasal 5:20. Tegurlah orang yang salah itu di depan semua orang. Itu pertentangan ajaran loh. Mana yang betul nih? Kemudian perkara mengampuni Matius 8:21 nomor 22. Gak ada mengampuni wajib dengan darah loh. Faktanya Yesus mengampuni. Perempuan ini dosanya telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih dalam kitab Lukas. Apa kata Paulus? Tidak ada pengampunan tanpa tumpah darah. Kok dia lebih punya otoritas daripada Yesus? Mana yang Tuhan nih? Jangan-jangan si Paulus yang Tuhan nih. Mengatakan bahwa seseorang itu diampuni karena ini, karena itu hak prerogatif Tuhan loh bang. Kecuali dia adalah Tuhan yang bilang. Kalau memang Tuhan yang bilang, kenapa Yesus nggak bilang? Kalau diampuni itu harus pakai darah. Yesus sendiri mengajarkan kok dosa perempuan ini diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Tiba-tiba coba lihat Calvinis, Lutheran mengatakan pengampunan dosa itu amal perbuatan tidak menjadi asbab selamat seseorang. Ini perbedaan yang sangat fundamental loh. Lalu Anda bilang, bang, kalau menghabisi nyawa, menganiaya itu, memang itu secara jasmania jahat. Tapi menyesatkan manusia dari keimanan yang nyata itu menghabisi nyawa orang secara kekal di neraka. Itu lebih jahat daripada orang yang menghabisi nyawa, bang. Lebih keji, bang. Orang yang menyesatkan, menyimpangkan ajaran dari ajaran benar, dikelokkan ke ajaran yang tidak benar, itu lebih keji daripada yang menghabisi nyawa secara jasmani. Nah, saya tunjukkan lagi. Dibenarkan karena perbuatan. Kata Yakobus nih, iman tanpa perbuatan mati. Yakobus itu ajarannya sama seperti Islam loh. Apa Islam katakan? Ya, wabasiril lazina amanu amilu solihat. Amanu dan amalan soleh, iman dan amalan soleh. Itu syarat masuk surga. Yakobus pasal 2, 2 Yakobus pasal 2 nomor 24. Tahu tidak? Iman tanpa perbuatan mati. Lalu tiba-tiba kata Paulus dalam Efesus 28, itu ada anugerah ilahi. Iman yang menyelamatkan. Sampai-sampai seluruh gereja rata-rata dari Lutheran itu iman yang menyelamatkan. Karena itu kasih karunia. Hei, janganlah. Kami itu orang belajar bang. Lalu lanjut. Ya, jangan panggil siapapun Bapak di muka bumi ini. Lalu Paulus mengaku sebagai Bapak. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 4 nomor 15. Nanti kalian bilang, oh itu kan Bapak pengajar. Yesus tidak membuat bahwa jangan memanggil siapapun Bapak ya. Maksudnya ini loh ya, Bapak Tuhan loh, bukan Bapak pengajar. Nggak ada. Kalian yang mengasumsikan, kalian yang mentafsir. Jelas Yesus mengatakan, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini karena Bapakmu hanya satu. Tiba-tiba, akulah yang dalam Kristus yang kalian tidak banyak memiliki Bapa. Akulah yang menjadi Bapakmu karena Injil yang kuberitakan. Ini lagi. Bahkan, kalau kita lihat, banyak sekali dalam Amsal pasal 3 nomor 7. Jangan kalian mengaku bijak. Paulus mengaku bijak loh. Dalam 1 Korintus pasal 10:15. Dia sendiri mengaku bijaksana loh. Ini, kalian katakan bahwa Paulus dengan Yesus itu ajarannya sama. Maaf Pak Kris, saya harus bantah Anda loh. Biar tidak terjadi penyesatan yang nyata depan kami umat Islam. Ya. Saya juga ada ayatnya untuk kita pertimbangkan ya. Di Paulus ini sebenarnya bukan menolak 10 perintah Allah yang dimaksud Yesus, membatalkan 10 perintah Allah dimaksud Yesus. Sebab Efesus 2:15 itu didahului dengan matinya sebagai manusia. Kan ada nubuatan tentang kurban-kurban. Nah itu kan maksud Paulus itu mengarah ke penyalipan Yesus. Sehingga dia katakan membatalkan hukum Taurat. Tapi dengan matinya Yesus jangan kita pisahkan dari membatalkan hukum Taurat itu. Karena memang ada aturan Taurat yang mengatur tentang persembahan. Sedangkan di Roma 3 ayat 31, Paulus katakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi di sini Paulus justru meneguhkannya. Artinya hukum yang dikekalkan Yesus tidak dibatalkan Paulus. Jika adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Jadi orang Kristen yang beriman kepada Yesus tidak membatalkan hukum. Disinilah Paulus katakan sama sekali tidak. Kami meneguhkannya. Nah kalau meneguhkannya kan berarti tetap ya. Nah jadi tidak bertentangan dengan perkataan Yesus. Oke, hukum Taurat mana yang kalian lakukan Pak?
Ya 10 perintah Allah kan semua orang Kristen Oke. mengajarkan itu 10 tidak perintah Taurat. membatalkan. Oke. Karena Jangan memanggil Allah iya, lain, hanya satu Allahmu. Siapa Allah yang satu-satunya itu? Menurut hukum Taurat, Pak. ya kita menyebut Allah itu pada di perjanjian lama kan Tuhan adalah Allah. Dan Sebut aja namanya, di Pak. Saya nggak usah. perjanjian Ke baru, saya masuk materi, Pak. Itu pertanyaan simple sebenarnya pembuktian ya. kalau kalian itu hipokrit. Gini loh, Pak. Jadi Pak, maaf, ya, izin saya potong. Anda sudah menjelaskan tadi giliran saya. Saya cuma mempertanyakan kepada Anda, mayoritas Kristen itu mengatakan Allah siapa? Karena dalam hukum Taurat itu jangan kalian menyebut Allah lain di hadapanku. Nah, menurut hukum Taurat itu nama Allah itu siapa? Sehingga saya tahu nih mayoritas Kristen itu masih menjalankan hukum Taurat. Itu jawab nanti, jangan pakai denom pribadi loh ya. Kita bicara konteks mayoritas Kristen. Nah, tentang hukum bakaran, nih saya katakan kepada Anda. Saya tunjukkan kepada Anda bahwa Paulus itu terindikasi pembinasa keji loh. Nih. Apabila kamu melihat pembinasa keji inilah orang yang menyesatkan, paling menyesatkan, Bang, Bapak. Pembinasa keji itu berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun. Ini perkara tentang Mesias palsu loh. Ini pembinasa keji ini adalah Mesias palsu. Siapa Mesias palsu? Baca dalam kitab Daniel. Apa ciri-ciri Mesias palsu itu? Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat. Coba bayangkan, Paulus yang mengatakan bahwa Taurat itu tidak bisa dilakukan oleh semua manusia. Makanya Yesus menggantikan, menggenapi supaya dia diselamatkan, manusia diselamatkan. Pauluslah yang mengutuk hukum Taurat. Sementara hukum Taurat itu perintah dari Tuhan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 70 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Apa kalian masih mengadakan korban sembelihan, Pak? Dan korban santapan, Pak? Jawab, Pak. Jujur, Pak. Kalau kami umat Islam, kami bisa jawab. Sekali setahun kami mengadakan korban sembelihan. Apa kalian masih mengadakan korban sembelihan, Pak? tidak perlu lagi karena Yesus sudah disalibkan di kayu Inilah salib. kata Nabi Daniel, Perlu adanya korban pembinasa keji. Ini ciri-ciri pembinasa keji itu menghentikan korban bakaran. Ini Ya, nubuatan pembinasa, Daniel nih. tapi jangan kita. Tapi di pembinasa keji kan tidak disebutkan Paulus. Memang tidak, Kalaupun Mesias-Mesias Pak, palsu sama. muncul, Mesias itu juga tidak disebutkan Mesias-Mesias Yesus. Ya, Bapak nih lucu. Tidak ada yang namanya Iya, nubuatan jadi- itu disebutkan nama. Nubuatan itu akan tergenapi dengan ciri-cirinya nanti. Tidak ada juga. Mesias itu bernama Yeshua, nggak ada. Di sini tidak tertulis walaupun nama Paulus, ciri-cirinya tapi mirip, ciri-cirinya. Paulus Yang membatalkan hukum korban persembelihan itu siapa? Jawab saja, namanya siapa? Yesus. ya kita orang Kristen kan Ya setuju kalau tidak mengadakan persembahan kurban karena Yesus sudah menjadi kurban penghapus dosa. Nah, mana Yesus ajarkan itu? Mana Yesus ajarkan itu bahwa seharusnya yang punya otoritas tertinggi yang mengajarkan bahwa kalian tidak lagi mengadakan korban bakaran setelah aku mati. Itu yang paling berhak membatalkan hukumnya itu Yesus loh. Tiba-tiba Paulus, dah minimal jangan Yesus lah, muridnya sendiri Yohanes, si Matius. Ini orang luar yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus mengklaim dia adalah utusan dan pilihan Yesus. Lalu mengatakan, dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Lalu Anda bilang bahwa dia tidak membatalkan hukum Taurat. Lalu saya tanya, ketika ada pernyataan hukum Taurat, jangan memanggil Allah lain di depanku. Menurut hukum Taurat, Allah itu siapa namanya? Lalu siapa Allah kalian namanya? Mayoritas Kristen, siapa nama Allah kalian? Akan banyak nanti Ya Allah Bapa. pertentangan. Ya Kalau kami Allah Allah Bapa. Bapa. Kalau menurut kami Yesus juga Allah. Akhirnya apa? Selesaikan dulu kalian berdiskusi, baru berhadapan dengan kami. Biar saya bicara sesuai konteks denominasi kalian. Begitu. Jadi ini nyata, pembinasa keji itu kerjaannya membatalkan hukum korban bakaran. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Nah lalu tiba-tiba Anda bilang, Paulus itu meneguhkan hukum Taurat kok. Hukum Taurat yang mana? Yang mana? Iya. Hukum 10 perintah Allah kan disebut juga hukum Taurat karena tertulis dalam kitab Taurat. Oke, baca. Jadi Kami ini artinya pembaca yang ajaran baik loh. Ya. Ya. Oke, ini, lihat ya. Ini saya buktikan ya.
Paulus itu memang kontradiksi sama dirinya sebagaimana kalian umat Kristen sering kontradiksi dengan diri kalian. Nih, tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan nih kalau apa yang Anda bilang itu saya bantah dengan perkataan Paulus sendiri. Kami ini pembaca, Pak. Nih. Nah, mari kita lihat nih. Galatia pasal 3 nomor 22. Baca yang baik, Pak. Saya bukakan datanya di sini ya. Galatia pasal 3 nomor 22. Baca baik-baik. Saya tidak tahu lagi pakai bahasa apa supaya kalian mengerti. Lalu kalian bilang bahwa dia tidak membatalkan hukum Taurat. Baca nih. Saya bacakan ya. Galatia pasal 3 Ya, baca. nomor 22. Itu dibaca ya. Nih. Tetapi kitab suci telah mengurung. Ini kitab suci loh, Pak. 10 hukum Taurat itu ada di dalam kitab suci. Baik seremonial, non seremonial, baik rohani maupun jasmani. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada orang yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Baca ayat 25-nya. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ini pernyataan Paulus. Penuntun itu tadi hukum Taurat dan buku Taurat. Lalu Anda bilang 10 Tauratnya enggak. Tunjuk kepada saya bahwa Paulus mengatakan kita tidak batalkan 10 hukum Taurat. Tunjuk. Karena di sini Paulus mengatakan kitab suci itu adalah penuntun. Di dalam kitab suci itu, baik yang 10 dan 600 misfot ada di dalamnya. Lalu kalian pandai-pandainya kalian mengeluarkan makna dengan mengatakan, iya yang seremonialnya yang kami batalkan, yang rohaninya kami jalankan. Persepuluhannya itu masalahnya rohani jasmani. Pak, ayolah. Jangan berkontradiksi dengan diri sendiri. Cukup Paulus aja yang sering bertentangan dengan dirinya sendiri ya. Nih, baca lagi sampai selesai. Oke. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam nama Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tuhannya Bani Israel saja menuliskan memfirmankan perkataan kepada Musa, menurut kalian, ini menurut kalian kan, barang siapa bangsa asing yang ingin memberikan persembahan, ikut makan persembahan bersama dengan orang-orang Yahudi, kewajiban mereka apa? Bersunat. Tiba-tiba kata Paulus, nggak ada lagi beda orang Yahudi dengan orang Yunani loh, sama aja. Beribu tahun loh Tuhannya Bani Israel itu memisahkan antara orang berkulub dengan tidak berkulub loh. Tiba-tiba ribuan tahun kemudian lewat Musa, lewat Abraham, lewat Daud, lewat Salomo, datang Paulus mengatakan sama aja. Yunani dengan Yahudi di mata Tuhan sama aja, nggak perlu bersunat. Hello Pak, yang harus memiliki otoritas berkata seperti itu harusnya Yesus. Yesus Pak sebagai Tuhan. Kok tiba-tiba muridnya nggak ngomong gitu, Yesus nggak ngomong gitu, ada orang yang ngeklaim ketemu sama Yesus. Dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Tiba-tiba orang Kristen bilang, iya, yang 10-nya enggak kok. Padahal dalam Galatia pasal 3 itu seluruhnya, semuanya loh. Tiba-tiba kalian bilang, enggak. Pak dengar ya. Bukti kalau kalian sendiri sebagai umat Kristen masih ambigu dengan doktrin ini, makanya ada Advent. Itu kenapa ada Advent. Advent itu seluruh Kristen Advent enggak. Advent itu enggak makan B2. Advent itu orang yang mengaku mengikuti hukum Taurat. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa tidak mungkin hukum Taurat dibatalkan. Makanya antara Advent dan Katolik makan B2 enggak? Makan. Jangankan makan B2. Ya,
Artinya apa, Pak? Di antara kalian yang mengklaim ini kitab suci kalian saja, masih banyak pertentangan-pertentangan. Lalu kalian berhadapan dengan kami umat Islam yang belajar. Kami belajar, kami menemukan kejanggalan wajar. Ternyata Kristen itu banyak saling membidatkan. Karena ini nih, ada kontradiksi dari perkataan Paulus dengan dirinya sendiri. Di satu sisi telah batal hukum Taurat. Di satu sisi aku tidak membatalkan. Makanya ada dua denom Kristen. Yang satu Advent yang menjalankan hukum Taurat, yang lain enggak menjalankan hukum Taurat. Ini pembuktian. Jadi kami bicara nih pakai implementasi, Pak. Implementasinya apa? Perpecahan denom di antara kalian. Itu bukti kalau kalian sendiri pun masih bingung dengan ajaran kalian. Pak, lanjut. Ya, kalau saya sih tidak bingung. Dulu nih ya, Uni ke moderator, aku mau sholat dulu ya. Tinggalkan dulu ya. Enggak, aku moderator tapi belum bisa naik turunkan. Bang Faruk harus hapus dulu aku, baru tambahkan lagi, baru diconteng. Kalau enggak bisa. Oh, bisa cerita ya. Oke, berarti nanti aku naikkan dengan Pak Christian. Kalau dengan Pak Christian aja, nanti saya pulang sholat baru saya naikkan lagi ya. Lanjut Pak Christian. Jadi kalau walaupun perbedaan denom, memang tulisan Paulus ya saya akui ya dijumpai banyak hal-hal yang kontradiksi. Jangankan kita orang Kristen yang baca atau Unirifa yang baca, si Petrus pun temannya Paulus ya. Di 2 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, ini ya kenapa kontradiksi ya. 2 Petrus 3 ayat 15 Petrus katakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis juga kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam suratnya, ada hal-hal yang sukar dipahami. Ini Petrus temannya yang bilang ya. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaannya sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Baru nasihat si Petrus ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Jadi memang Oke, kalau gitu saya simpulkan deh. Oke lah, kalau gitu saya simpulkan. Berarti memang Tuhan Anda ini menjebak orang. Udah, itu aja clear. Kenapa? Emang sengaja, emang Tuhan Anda membuat orang bingung. Dengan mengutus Paulus yang kata-katanya nggak mudah dipahami. Udah clear, selesai perkara kita, Pak. Nah, ini ya perbedaan kami, Pak, dengan Anda. Udah, nggak apa-apa. Berarti Anda, bagaimanapun saya menjelaskan bahwa ada pertentangan dengan bukti sekaligus, bahwa jangankan kami umat Islam, kalian Kristen aja bertentangan tentang pernyataan Paulus, lalu Anda benarkan itu, ya sudah. Kalau gitu saya ngambil keputusan. Seandainya saya tidak jadi Kristen, itu bukan salah saya. Paulus yang salah. Ngapain dia menjelaskan nggak jelas? Seperti Nabi saya. Kalau Nabi saya jelas. Nabi saya itu nggak ada yang ambigu setiap penjelasannya. Makanya saya lebih menerima menjadi Islam. Kenapa? Saya nggak mau tersesat. Dalam Islam itu jelas. Kul huwallahu ahad. Nggak ada ahad adalah ini, ahad adalah makna 3, ahad adalah makna nggak ada. Ya, jadi kalau seandainya banyak orang bertengkar gara-gara Paulus, jangan salahkan orang. Salah Paulus. Kenapa? Salah dia lah jadi guru bias. Saya jadi guru, mengajarkan orang, tidak mungkin saya pakai bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Kenapa? Kecuali saya menginginkan orang itu nggak paham. Seperti Yesus. Kenapa dia menggunakan bahasa perumpamaan? Karena dia tidak menginginkan semua orang paham. Karena dia hanya menginginkan murid-muridnya. Karena memang dia diutus untuk memilih-milih domba tersesat. Dia yang bilang kan, kenapa Yesus menggunakan bahasa perumpamaan? Karena ada nubuatannya dalam kitab Yesaya. Walaupun mereka punya telinga, walaupun mereka punya mata, mereka tidak akan melihat. Karena memang Tuhan tidak menginginkan ketaubatan mereka. Makanya ketika Yesus berkata, bagaimana mungkin kalian bisa meluputkan diri kalian dari hukuman dosa? Faktanya orang Yahudi sampai sekarang ingkar kepada Isa Al-Masih putra Maryam. Itu fakta perkataan Yesus. Tapi kalau Paulus Anda bilang dia ambigu, katanya dia pengajar. Katanya dia guru lagi untuk orang tidak bersunat. Lalu dia pakai bahasa yang tidak dimengerti sama orang tidak bersunat. Orang yang bersunat aja nggak paham, apalagi orang tidak bersunat. Orang yang punya hukum Taurat yang bisa bahasa Ibrani aja nggak paham, apalagi orang yang pakai bahasa Yunani. Kayak mana itu? Ini saya orang Padang nih. Rifa, kau kuutus menjadi murid kepada orang Ternate. Aku orang Padang. Ku bawa filosofi Padang, ditamparlah aku sama orang Ternate. Kau pikir kami ngerti filosofi Padang? Bicara pula aku pakai kata-kata perumpamaan lagi. Pak, ini Pak dipakai. Kalau memang begitu tugas tujuan
Tuhan Anda mengutus Paulus, artinya memang sengaja membagongkan manusia. Yang diajarkan Paulus itu loh orang Yunani. Dia loh orang Yahudi pakai bahasa Ibrani. Tiba-tiba menggunakan bahasa tinggi yang tidak mudah dipahami orang Yunani. Dan berharap orang Yunani paham dengan cepat. Ini sama nih Pak analoginya Pak. Sama seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Aku mengajarkan orang Ternate Ya, jadi- menggunakan bahasa Padang. Ya, Nggak make sense Pak. jadi kalau kita baca yang kontradiksi ya, kan ada ayat Alkitab mengatakan carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah itu. Jadi ketika kita sulit memahami tulisan Paulus tentang Sabat, contoh hari ketujuh ya, kita cari di Perjanjian Lama di mana saya temukan kebenaran hari ketujuh. Apakah itu kena hari Minggu atau Parah nih. Kalau memang balik ke perjanjian lama, ngapain Yesus Paulus ngajarin pakai perjanjian baru? Balik aja udah semuanya ke perjanjian lama, Pak. carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah itu. Kalau kita ke Ngapain si Paulus tulisan ngajar, Musa, kita coba? akan temukan. Nah, jadi kita temukan di Perjanjian Lama, di mana kita selidiki kalau Ya kalau gitu Kan ngapain si perjanjian- Paulus ngajar, Pak? Mending orang baca perjanjian lama aja. Jadi Perjanjian Lama dan Baru sebenarnya ada hubungannya. Kalau Paulus ajarannya sebenarnya mengajarkan kita percaya Yesus dan menuruti 10 perintah Allah itu, tidak menghilangkan hukum, tidak. Jadi ajaran Paulus sebenarnya kalau jadi Kristen itu tidak pandang bangsa apa saja ya, entah Yahudi ataupun orang di luar Yahudi menjadi Kristen. Jadi orang yang di luar Yahudi harus percaya Yesus dan patuh juga pada hukum Allah. Orang yang patuh pada hukum Allah harus juga beriman kepada Yesus. Jadi mengenai apa yang dikatakan Paulus ya, kepadamulah ini ya, kepadamulah Injil Kerajaan Allah lebih dahulu disampaikan, tetapi kamu menolaknya, sehingga kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ya itulah tugas Paulus untuk bangsa-bangsa lain. Oh berarti Wajarlah Yesus kalau selama banyak ini Kristen salah jadi ya. Ini lucunya ya. Yesus datang 33 tahun datang untuk orang Israel. Ternyata tiba-tiba Paulus dikhususkan untuk orang non-Israel. Maksud Bapak gini nih, Tuhan sendiri datang gagal. Ya udah utus lagi deh yang lain gitu, untuk yang lain aja deh karena kayaknya nggak mempan nih diajarin orang Israel, nggak ada juga yang bertobat gitu. Pak, aduh Pak. Semakin Bapak menjelaskan, penjelasan Bapak semakin merendahkan Yesus sebagai Tuhan Bapak loh. Semakin Bapak loh. Ini 12 konsekuensinya. murid Yesus juga. Iya, kan Bapak bilang karena kemuliaan sudah diberikan kepada bangsa lain. Sementara ketika Yesus hidup saja, dia nggak menginjili bangsa lain loh. Dia menginjili bangsanya sendiri loh. Bentar nih ada Iya, ada betul. kucing benar-benar. Nah terus tiba-tiba Ya, kalau dia mereka- memilih Paulus. Dia memilih Paulus untuk menginjili orang lain. 12 murid tidak dengar ya, waktu dia masih hidup, dia melarang murid-muridnya untuk menginjili bangsa lain. Tiba-tiba kemudian dia katakan, nih kontradiksi lagi nih, dengar ya. Kalau Paulus mengklaim sama seperti kepada Petrus diberikan kekuatan untuk menginjili orang-orang bersunat, begitu juga diberikan kekuatan kepadaku menginjili orang non bersunat. Kalau begitu apa ketika kalian mengatakan pergilah injililah seluruh makhluk, jadikan semua bangsa-bangsa muridku. Berarti Paulus berbohong lagi. Berarti murid-murid Yesus itu semuanya juga diperuntukkan untuk orang non Israel. Jadi Pak, Ya. kalau ada sebuah kebohongan, itu masa waktu akan menunjukkan kebohongan. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna Pak. Dalam istilah kriminal, tidak ada kejahatan yang sempurna Pak. Kebohongan akan terbukti. Paulus saya bisa buktikan kebohongan-kebohongannya. Pertama, ajaran yang dia katakan itu banyak pertentangannya. Tidak ada pengampunan dosa tanpa darah, itu bohong. Karena Yesus pernah mengampuni tanpa penumpahan darah, itu bohong besar loh. Lalu dia katakan, dia yang mendengar bersamaku mendengar suaranya tapi tidak melihat bentuknya. Tiba-tiba dia katakan lagi, dia yang bersamaku melihat tapi tidak mendengar suaranya. Ini kontradiksi Pak.
Lalu Anda bilang di sini, iya tidak semua orang bisa paham perkataan Paulus. Lalu siapa kalian yang sok paham perkataan Paulus kalau gitu? Apa kapasitas kalian mengatakan kalian lebih paham perkataan Paulus daripada saya? Nah, artinya kan gini nih. Kan tidak semua orang bisa paham perkataan Paulus, Uniripa. Oke, saya terima tuh. Maka tunjukkan metodologi untuk bisa mencapai pemahaman terhadap perkataan Paulus. Metodologinya apa? Oh, dibaptis dulu dalam nama Yesus, nanti roh Tuhan datang. Hantu, saya nggak percaya. Sama aja kayak, Rifa tahu nggak bagaimana bisa tahu api ini panas? Rasanya bakar dulu badanmu, Rifa. Nggak, Pak. Nggak perlu harus membakar diri untuk tahu api itu panas, Pak. Nggak perlu masuk sembunyi dalam kulkas dulu untuk tahu rasanya bagaimana rasanya kedinginan biar mati, Pak. Nggak. Kita pakai ini, Pak. Pakai akal. Ketika kalian katakan tidak ada yang bisa memahami perkataan Paulus, lalu siapa yang bisa memahami perkataan Paulus? Bapak, Pak Kris, karena Bapak punya Roh Kudus, Ya iya, punya hikmah. saya Oke, kalau gitu coba paham tunjukkan prinsip kepada saya. Yaudah, Bapak berarti beriman ya, memiliki iman. Saya memiliki iman kepada Yesus karena Oke. Paulus yang mengajarkan. Oke, buktikan. Saya ingin beriman seperti Bapak, tapi saya harus percaya dulu sama Bapak. Minum racun dulu. Tapi Silakan Bapak. Saya melihat depan mata saya Bapak minum racun seperti yang diperintahkan Yesus. Ya, kalau Anda memiliki iman, maka Anda minum racun maut, Anda tidak akan meninggoy. Andai depan saya Anda minum racun, Anda tidak meninggal, saya ikut Anda lah. Buktikan. ya, ini tentang itu ya, racun itu kan dilakukan oleh antikris, orang yang menolak ajaran Kristen di mana-mana. Kalau mereka memberi racun penginjil itu kejahatan. Kalau Anda suruh saya minum racun sekarang, nah itu berarti Anda antikris. Loh, antikristus Benar itu orang yang tidak percaya Yesus sebagai manusia, Pak. Saya percaya dia sebagai manusia. Pak, jangan diputar-putar, Jadi- Pak. Nggak ada antikris di situ. Barang siapa yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia, itu antikris. Saya percaya dia sebagai manusia. Saya bukan antikris. Saya hanya ingin, kan Bapak mengaku, Bapak lebih paham pengajaran Paulus yang benar. Kan menurut Bapak pengajaran Paulus benar, Bapak lebih paham. Saya kan dari tadi sudah tunjukkan secara akal, nggak mempan. Bapak bilang Bapak punya Roh Kudus. Ya udah buktikan. Kalau Bapak punya Roh Kudus, Bapak nggak akan meninggoy. Atau Bapak pindahkan gunung Gamalama deh. Saya di Ternate nih, Pak. Kalau Bapak bisa memindahkan gunung, karena itu perintah Yesus, kecuali saya men-challenge. Yesus kok yang ngajarin, masa ajarannya nggak bisa dijalankan? Kalau kalian punya iman sebiji sawi, ya pindahkan gunung. Nah, kalau Bapak sudah pindahkan gunung, saya ikut Bapak. Kita bikin gereja bareng, Pak. Saya akan jadi sekretaris Bapak tanpa dibayar seumur hidup, jadi budak Bapak deh. Asal Bapak bisa pindahkan gunung nih. Jadi budak Bapak saya. Saya yang akan menjadi budak Bapak. Kalau Bapak mampu mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Sudah capek, Pak. Pakai akal nggak mempan, pakai ilmu pengetahuan nggak mempan, pakai imani dong. Ya udah, Bapak bilang Bapak punya Roh Kudus, Bapak pindahkan gunung Gamalama, saya langsung jadi budak Bapak seumur hidup. Kan? Biar saya selamat nih. Kalau Bapak tidak mampu tunjukkan juga, pakai akal nggak bisa dibuktikan, pakai iman saja juga nggak bisa dibuktikan. Apa alasan kalian mengatakan kalian benar? Jadi kalau disuruh pindahkan gunung ya, kalau sekarang saya mau pindahkan gunung karena iman saya kuat, itu sama saja saya mau mencobai Tuhan. Loh, itu Mentang-mentang saya perintah. Kristen, saya harus Matius pindahkan 17 nomor 20. Dengar. gunung. Ia berkata kepada mereka, kecuali ini lip service nih omongan Yesus nih, cuman dusta doang nih. Karena kamu kurang percaya. Hei Chris Wilujan, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sawi, Chris Wilujan, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Kalau Anda betul-betul punya Roh Kudus, pindahkan gunung Gamalama. Seumur hidup aku jadi budakmu, Pak Chris Wilujan. Nah, ketika itu muncul kalimat itu kan Yesus sedang mengajar murid-muridnya ya supaya iman mereka kuat terhadap Yesus. Mereka harus yakin bahwa Yesus sanggup menolong mereka walaupun mengalami berbagai kesulitan. Itu memindahkan gunung memang suatu hal yang mustahil kita lakukan sekarang. Kalaupun nanti bisa terjadi demikian ya kita tunggu saatnya ya. Jadi ketika tunggu saatnya, Pak. Kalau udah tunggu saatnya, Pak, nggak usah, Pak. Mending saya jadi Islam aja, jelas. Secara akal bisa dibuktikan, secara ilmu pengetahuan bisa saya tanya- dibuktikan. Nggak usah lah, kalau Pak. Nggak usah, Pak. Coba. Nggak usah. Kalau saya pindahkan gunung sekarang apa manfaatnya untuk Nirifa kalau saya Saya pindahkan jadi gunung? Kristen, saya ikut Anda jadi budak Anda. Artinya saya selamat kan? Menurut Anda jadi pengikut apa yang Anda imani sekarang kan, kalau ikut kepada apa yang Anda imani saya selamat kan? Berarti Yesus menyelamatkan saya loh.
Kalau betul Yesus itu menyelamatkan seluruh dunia, 3,4 juta mata memandang ini akan ikut saya. Bang Zuma pun akan jadi budak Anda loh kalau Anda mampu pindahkan gunung loh, Pak. Saya pastikan itu loh. Saya pastikan Bang Dewa ini bahkan jadi asisten pribadi Anda loh. Kemana Anda pergi dia akan nempel. Kalau perlu dipakunya badannya sama Anda loh. Bang Dewa loh itu. Bang Glenn ini akan jadi pengacara gratis seumur hidup untuk Anda loh. Saya jadi budak Anda loh, Pak. Jadi budak Anda, Bang Faruk ini jadi security Anda seumur hidup loh. Asal Anda mampu. Tunjukkan kepada kami Anda mampu pindahkan gunung sebagaimana perintah Yesus. Kenapa? Pakai akal, nggak mempan, nggak terbukti. Pakai ilmu pengetahuan, nggak terbukti. Lari lagi ke imani. Kurang. Mindahin gunung sambil digigit ular. Pindahin Jadi gunung kalau aja lah, udah satu aja ide. Gue kalau memang kalau gunung kita Gamalama dia udah bisa pindahin mah gue seneng banget, soalnya gue ketar-ketir nih di belakang gunung Gamalama. Gue takut nanti tiba-tiba gue lagi santai terbat gini, tiba-tiba gunung Gamalama halo Riva katanya kan, takut. Mending dipindahin dulu sama dia nih biar gue aman nih di Ternate nih. ya Uni, kita kan ini lagi situasi aman damai, masih ada toleransi. Enggak, ini enggak aman damai nih. Kami lagi mencari kebenaran menurut Anda kan. Menurut Anda kan kami ini lagi nggak benar nih. Nggak, 3,4 orang ini, kalau di 3.000-nya adalah orang, 400-nya orang Kristen, 3.000-nya orang Islam, berarti 3.000 orang itu tersesat menurut Anda kan. Seluruh dunia akan menyaksikan, Pak. Tidak dari Yesus lahir ke dunia. Siapa tokoh yang telah memindahkan gunung? Ya makanya saya tanya Uni, mau tanya balik dengan ayat itu. Ada enggak murid Yesus memindahkan gunung ketika Yesus berbicara demikian? Itulah buktinya, tidak ada kebenaran yang disampaikan Yesus dalam perspektif kitab Anda ini adalah kebenaran. Kenapa lip service? Makanya kami nggak percaya kitab Anda. Berarti ada maknanya di balik perkataan Yesus supaya murid Yesus itu punya imannya kuat. Mereka Ya iman percaya tanpa Yesus dibuktikan sanggup gitu, menolong tapi mereka. kalau kalian bisa gini loh. Ya udahlah, kami percaya aja, Pak. Itu namanya botol. Mohon maaf ya. Udahlah, Pak. Udah ya. Saya nggak mau. Kita udah nggak ilmiah. Pertama saya konteksnya ilmiah. Saya bicara dari ranah tataran akal sehat dan juga ilmu pengetahuan dengan pendekatan ilmu linguistik, pendekatan makna, tafsiran, takwilan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke ranah kelitan seperti Pak Kris ini, saya nggak mau ikut lagi ya. Sudah panjang kali lebar, sudah berapa kali saya membuktikan. Dan pada akhirnya endingnya adalah Anda pindahkan Gunung Gamalama, saya langsung jadi budak Anda. Udah, nggak usah banyak cerita. Jadi nggak perlu Anda ini nggak usah. Percuma Pak, kita hanya akan berdebat kusir. Oke, naikkan yang lain. Udah ya. Clear. Oke. Tugas Uni, Anda cuma sebelum saya naikkan lain gunung. tadi, Uni, sebelum saya naikkan lain, saya ngetes tadi membesarkan Uni berdua di atas yang nggak bisa rupanya ya. Aku ngetes tadi, makanya terpindah-pindah yang nggak bisa. Oke, saya naikkan lain. Si dia saya turunkan tadi noise. Saya turunkan. Oke, saya naikkan ya. Oke, standby dulu Pak ya. Saya naikkan lain ya. Standby, slow. Tema yang kemarin teman-teman yang 3,6, Bang Zuma kalau sudah monitor Bang. Jadi tema kemarin itu. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum. Masih suara nih. Teman-teman ya, sebenarnya tema kemarin itu tema yang sudah clear ya. Hari ini saya mau tema baru tentang perbudakan dengan peperangan ya. Tapi saya pikir masih harus ditekankan ini. 2 pertanyaan saya. Mungkin yang satu aja lah. Yang 2 pertanyaan, satu lagi oke lah kita skip, ini berat. Saya mau tahu alasan kenapa umat Kristen ini percaya diri dan gak tahu malu di hadapan saya, di hadapan kami ketika diskusi mengklaim ajaran kalian ajaran kasih. Alasannya apa? Kenapa saya bilang begitu? Pertama, jelas di kitab kalian konsep penyelamatan itu harus menghabisi nyawa orang. Itu mana bisa dikatakan kasih? Kedua, yang merusak peradaban itu justru kebanyakan tuh umat Kristen. Kolonialisme didominasi sama Inggris, Belanda, Perancis, Portugal, dan Spanyol. Perang salib itu perang yang tidak beradab sepanjang masa. Penciptaan senjata terbanyak itu dari kalangan Kristen. Lu alasan Kristen dikatakan ajaran kasih apa sih? Hah? Itu aja. Coba saya pengen tahu, karena saya punya data. Saya punya data membuktikan bahwa Kristen tidak layak dikatakan ajaran kasih. Aja. Silakan. Oke, kita sapa dulu ya. Oto, selamat siang. Agama apa? Oto,
Selamat siang, agama apa? Ma- Oh, toh. Mana Pak Kris? Mana Pak Kris? Oh iya, jangan nangis lah Bang Glenn. Mana Jangan Bang nangis Kris? Bang Glenn, nanti dipindahkan gunung. Oh toh? Udahlah. Bentar, aku Bang Glenn ngobrol aja. Aku mau cari pasien dulu, pasien rumah sakit nanti. Mau cari pasien rumah sakit. Ya, carikan dulu biar saya kasih materi, biar nggak terbuang waktu. Nah, kenapa saya katakan tidak layak agama Kristen itu dikatakan sebagai agama kasih? Saya tunjukkan dari ajaran dulu ya. Kalau kita lihat ajaran dalam perjanjian lama, banyak sekali diksi-diksi di mana Tuhan sangat kejam sekali dan menghabisi nyawa orang tanpa ada alasan yang jelas. Seperti yang dilakukan Tuhan kepada Uza. Uza itu hanya memegang tabut Tuhan loh. Tidak diberi kesempatan bertobat. Dihabisi nyawanya. Yaitu kenapa ada denominasi yang namanya Marcionisme. Yang menuduh bahwa Tuhan perjanjian lama itu adalah iblis. Bayangkan loh. Di kalangan Kristen sendiri ada yang menuduh Tuhan perjanjian lama iblis. Kenapa saking kejamnya? Bahkan dalam Yesaya pasal 21 nomor 14 kalau tidak salah ya. Tuhan memerintahkan untuk menghabisi nyawa anak-anak kecil. Belum lagi ketika Daud yang berjoni yang dihabisi nyawa anak hasil jinanya itu. Di mana ajaran ini bisa dikatakan kasih? Tiba-tiba di abad pertama dia hadir jadi manusia mengorbankan jiwanya untuk manusia. Sementara ketika dia masih jadi roh, banyak pembunuhan yang dia lakukan. Nah, lalu kita lihat itu secara ajaran loh ya. Oh tidak, dalam perjanjian baru tuh ajaran baik. Siapa bilang? Dalam Lukas 14:26, Yesus mengajarkan untuk membenci keluarga. Implementasinya apa? Barang siapa keluarga marah kepadamu, saudaramu marah, dihukum. Kalau seandainya ada yang baru berkata kafir loh, dibawa ke mahkamah agama, berkata jahil loh, itu masuk neraka. Lalu tiba-tiba kalian katakan Yesus ajaran kasih hanya karena dia mengatakan kasihi musuhmu. Kasihi musuh iya, kasih koruptor 271 triliun dia korupsi cuma 6 tahun. Harusnya dihabisi tuh kepalanya tuh. Karena dalam Islam kalau mencuri itu potong tangan. Tapi di Kristen Ya, ini harus kasih. Nah, mau bertanya sama Uni dulu. Oke, sebentar. Saya tidak mau sapa Anda. Dia Uni kan belum habis, makanya saya tidak menyapa dua. Lanjutkan Uni, sebentar dulu. nah terakhir Dia mau nih. bertanya juga. Ya udah silakan. Buka dulu Yohanes 8 ayat 2. Agamamu apa, Peride? Jelaskan dulu agamamu. Aku Kristen dah. Ah. Yohanes 8 ayat 2 tadi Uni kan bilang Tuhan Yesus tidak pernah mengganti hukum Taurat kan dari itu dia. Yohanes 8 ayat 2. Membatalkan, bukan mengganti, membatalkan. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Terus? Baca terus sampai bawah, sampai 11. Sampai berapa? Anda lah Sampai yang 11. baca. Ini bikin saya. Anda masuk ke sini ingin menjelaskan Kristen, lalu saya yang suruh baca kitab Anda. Kan tidak adil itu. Anda yang Tapi jelaskan bukan ke saya. Tapi Loh, bukan dari ini namanya apa nih? Orang Kristen mau menjelaskan tapi pakai lidah aku. Ngejajah. Oh, udahlah, mending aku aja. Watak ngejajah dari Aku dulu. Kan aja di layar Iya. itu biar Baca, semua- suruh baca. Baca sendirilah. Enak aja biar aku yang semua capek ikut. bacain. Kamu takut bacanya. Baca. Yo baca lah, kok aku pula yang kau suruh bang. Malas sekali baca kitabmu sendiri loh. Kamu takut karena Baca kitabmu ini gak ada itu yang- pahala bang. yang Bang, diterapkan di kalau membaca Indonesia kitabmu ini. ada pahala, aku baca. Kalau aku disuruh baca Al-Quran, gak usah disuruh ku baca. Diterapkan di Indonesia ini, kamu takut membacanya. Bukan takut, malas. Kok Baca takut? sendiri. Gak ada pahala. Baca Ada pahala aku supaya baca. Kau aja baca. hukum ini benar-benar Kau baca lah ya. diterapkan di Bang Indonesia Naga ini. gede dia, Bang Naga gede dia suruh dia buka. Bang Naga. Tunjukin. Oke, siap. Nah, gedein Aku dia. perintah Nah, Bang Glenn. buka. Aku langsung buka. Buka kamera. Buka kamera, buka kita baca. Udah yang udah kundang. Cepat. Tidak, sini, Pardede. ini, Sebentar Ya, 1 udah menit. buka. Pardede. Sebentar 1 menit, Lek Pardede. Janganlah jijik baca Bible-mu, Lek Pardede. Jelaskan sama kami. Kami Al-Quran aja kami baca sendiri, Lek Pardede. Buka lah, ini udah kundang gambarmu. Baca, jangan jijik baca Bible-mu. Ini kundang Ini kameranya. jangan ini udah ada kitab satu lagi, enggak ada Ya handphone. buka sudah baca. Ah, Enggak ada handphone satu lagi. ya udah buka kita. Betul, kita baca. Gak usah banyak-banyak. Nggak, ini buang-buang waktu bang, buang-buang waktu. Biar aja dia kalau menjelaskan jelaskan, kalau nggak diam.
Iya, aku enggak buang waktu. Iya, enggak ada pahalanya, enggak ada pahala buat aku baca kitab kau. Ya kalau aku tuh bukan orang yang bisa kau suruh-suruh, aku bukan budakmu. Aku kalau baca Bible sesuka hatiku. Kalau aku mau aku baca, jangan kau yang suruh, enak aja. Kecuali Al-Qur'anku dapat pahala aku baca, satu huruf pun aku dapat pahala. Baca kitab kau enggak ada pahala aku. Bisa jadi masuk neraka aku. Kenapa? Banyak kitab-kitabmu yang vulgar. Ada aja kau. Oke, lanjut. Jadi kenapa aku menolak Kristen dikatakan ajaran kasih? Di bawah otoritas tertinggi gereja, dunia dalam kegelapan. Justru Islam yang keluarkan. Nah, dalam ilmu pengetahuan, Kristen pun bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Galileo menjadi dihukum, Hipatia dihabisi. Bahkan inilah bukti bahwa dengan adanya doktrin Kristen dan gereja, dunia rusak peradabannya. Itu. Nah, lalu kolonialisme didominasi sama siapa? Kristen. Apa yang dia bawa? Gospel. Itu lagi-lagi agama ada kaitannya. Nah, sekarang saya tunjukkan data kepada kalian dari Juan Cole. Ya, Juan Cole ini seorang profesor dari Michigan. Ya, saya nggak tahu keberanian apa yang membuat Juan Cole bisa berani, karena rata-rata kalau ada orang yang nonis jujur, kau aja nggak berani baca kitabmu, kau takut baca kitabmu? Karena hukum itu memang diterapkan di Indonesia. Mana diterapkan? Yang mana diterapkan? Mana diterapkan? Wajah ngomong sama si Bang Guru. Bukannya nggak bukan takut, malas, bedakan. Ngerti nggak kau? Kalau aku jijik baca kitabmu wajar. Nah, kau jijik sama kitabmu sendiri itu yang nggak wajar, kurang ajar. Atur tahu dah. Oleh berdiri sebelum kuturunkan, kutanya dua kata sama kau, Lekku. Kenapa kau tidak mau membaca Bible-mu? Kau jelaskan Bible-mu. Kenapa? Sedangkan kami Al-Quran diminta, kalau kami setiap naik ke room udah siap semua. Kalau tidak belum siap, jangan naikkan dulu. Soalnya lagi Itu di baru jalan, enak. Bukan jalan. debat krusial. Pas pulang kampung kan di jalan paling. Udah aku kasih materi aja dah. Banyak diam kau Pardede, mending kau belajar sama aku dah. Banyak kali cerita. Nah, kasih materi aja. Nah, tengok ya. Ini satu persatu saya akan bongkarkan ya. Pertama ini, tidak layak orang Kristen mengklaim ajaran kasih. Kau ganggu aku lo lagi ngajar ini. Kenapa kalian takut lo? Takut kali lo baca? Ya udah jijik, hari ini aku lagi jijik dah, ya. Jadi di sini tidak layak orang Kristen mengklaim mereka adalah orang kasih. Kenapa? Sejarah kelam Australia, pembantaian terhadap orang aborigin yang melakukannya Kristen ya. Kristen, bukan Islam. Yang kedua, masalah teroris selama ini dituduh Islam teroris ini loh. Ini sumber dari Kadensus, prokalteng.co ya, Jawa Post Group. Kadensus 88, teroris tidak hanya Islam, Karesteng juga ada. Ini komparasinya nih. Lanjut. Bagaimana kalian bisa mengklaim ajaran kalian agama kasih sementara 10 negara pengekspor senjata terbesar di dunia aja adalah agama kalian mayoritasnya. Nih, ya, Amerika Serikat. Kalian bilang ajaran kalian ajaran kasih. Rusia, ajaran kasih ini. Rusia, Perancis, ajaran kasih ini. Cina, ajaran kasih yang diterapkan di situ. Nih, bahkan tentang pelecehan terhadap anak-anak itu sudah PBB yang ikut campur. PBB kecampatikan terkait pelocohan terhadap anak-anak. PBB kalau udah ikut campur nih masalah ece-ece yang dibahas. Enggak, ini masalah besar. Ini masalah besar peradaban ini. Banyak anak-anak menjadi korban itu hanya akan menghasilkan banyaknya pedo dan banyaknya predator. Siapa yang menciptakan predator? Gereja. Siapa yang bilang? Nih, potret kekejaman pasukan salib ini loh. Bahkan memakan korban ketika kalian berperang. Ini kelakuan kalian. Lalu kalian mengaku 5 negara yang paling banyak menjajah. Apakah ada di sini negara Islam? Inggris, negara Kristen. Prancis, negara Kristen. Pakai data kalau bicara itu. Ini universal ini. Nggak kaleng-kaleng ini. Kalian cuma tunjuk satu-satu kejadian. Portugal, negara Kristen. Spanyol, negara Kristen. Belanda terakhir, negara Kristen. Lanjut, apalagi? Nih, kalian lihat nih Islam nih. Ini kontribusi Islam nih. Tahu kalian? Kontribusi Islam. Kalau aku bilang agamaku rahmatan lil alamin, aku ada alasan. Apa? Karena Fatimah Al-Fihri adalah perempuan muslim pertama yang mendirikan universitas di dunia. Paham kalian? Lanjut. Pakai data kalau bicara sama aku. Udah pakai ayat nggak bisa. Kalian tengok nih. Skandal besar-besaran goncang gereja Katolik. Bukan pondok pesantren. Korbannya ribuan anak. Ini ada di mana kalian? Ini nggak bisa kalian. Kalian nggak bisa hindari ini. Nggak bisa kalian hindari
peristiwa-peristiwa penting yang terdokumentasi dalam website online. Penyelidikan temukan 1000 kasus pelocohan di gereja Katolik Swiss. Kok kompak gereja Katolik dimanapun berada pasti ada korbannya. Hah? Nih pelecehan seksual berkedok pengurusan di Bogor. Ini loh. Kalian menunjuk 1 jari kepada kami, kutunjuk, kutampar kalian dengan 10 jari. Komisi Perancis ada 3000 pedo di gereja Katolik Perancis. Ini kayak gini nih ajaran kasih. Uskup Brazil mundur setelah rekaman video SKS-nya bocor. Kalian membandingkan dengan ustadz-ustadz. Ada korbannya ribuan ustadz-ustadz kami. Kalian tahu berapa korban paling banyak? Ini paling banyak korbannya ini nih. 200.000 anak dilocokkan. Kalian pikir 200.000 anak ini berapa orang ini? Berapa predator yang telah diciptakan oleh gereja? Para minta maaf ini karena kalian mengajarkan ajaran kasih supaya kami memaafkan para pelaku kayak gini nih. Jadi pelaku-pelaku kayak gini gak boleh dihukum, harus dikasihi nih. Makanya ajaran kasihi kalian ini, kasih pastor-pastor yang telah melecehkan anak-anak ini. Itu ajaran kalian. Nih, ramai skandal pelocohan di gereja Meksiko, diberhentikan 152 pastor. Tunjuk ada ratusan ustadz yang melakukan pelecehan di dalam sebuah pondok pesantren, korbannya ribuan. Tunjuk sama aku datanya. Nih, ini lagi. Kalian kalau mau lihat nih, gereja sesat, ada masjid sesat. Ini 4.800 korban pelocohan di Katolik Portugis. Kompak, belum lagi ini nih. Kalian selama ini menuduh agama kami agama yang tidak benar selama ini loh. Sementara fakta-fakta menunjukkan kalian mengklaim kalian ajaran kasih apa? Kasus pedo masif terungkap di Amerika Serikat pada Juni 2002 pada kejahatan yang telah berlangsung sejak 1970-an. Lagi-lagi salib nih simbolnya nih. Nih, tahun 2004 muncul foto-foto sejumlah pendeta yang mencium dan meraba-raba tubuh siswa sekolah pastor di Austria. Tak lama kemudian skandal serupa pun terungkap. Nih, tahun 2011 ribuan anak Belanda diketahui telah mengalami pelocohan di gereja Katolik. Ada 8.000 tersangka. 800 tersangka loh. Tersangkanya 800 loh. Ini dikasih nih. Sementara itu lebih dari 300 keluhan terkait kasus pelocohan di gereja Katolik Belgia. Merata di seluruh negara loh. Roh Kudus ini. Tahun 2015 pengadilan kota Granada mendakwa 10 pastor Katolik. Gokil kalian. Terakhir tahun 2017 Komisi Penanganan Institusi Terhadap Pelocohan Australia mendapat pengakuan 4.444 korban. Hebat kalian. Lalu kalian mengatakan kami ajaran kasih. Makanya kutanya, apa? Kalian tahu nggak ini apa? Kalian tahu ini siapa? Ini anti balaka. Siapa mereka? Yang menghabisi nyawa orang Islam di Afrika dan mereka beragama Kristen. Tahu kalian? Lu kalian bilang kami ini loh ajaran kasih. Iya, karena kalian berada di samping kami, mayoritas Islam. Apa alasan kalian mengklaim kalau ajaran kalian ajaran kasih? Ayolah. Inkuisisi itu gereja Spanyol, gereja Katolik. Holocaust. Oh, Holocaust nggak ada kaitan sama agama. Oke, kita buktikan. Tidak ada kaitan agama tentang Holocaust. Mari kita bahas ini. Aku suka nih kalau kayak gini-gini nih. Nah, ini kalian tahu nggak siapa yang membakar kebencian antisemit itu? Yang membakar nih tokoh agama kalian. Nih, baca ini. Ini dari Burita Wahyu loh. Sarapan Pagi Biblikal. Dia seorang Kristen loh. Bahkan dia pun mengatakan kebencian kekristenan pada awal Masehi berjuang menghadapi bla 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 bla. Tapi coba kalian lihat di sini. Dan kenyataannya, mengapa orang-orang Yahudi masih ada? Gereja kala itu heran mengapa kaum yang paling tidak Mesias itu mereka begitu banyak, begitu sukses, kaya dan cerdas. Nih, lalu apa yang terjadi? Katolik Roma menerapkan penganiayaan atas kebijakan inkuisisi gereja. Orang-orang Yahudi pun masuk di dalam daftar sebagai musuh gereja. Katanya kasihi musuh. Musuhnya dikasihi apa? Dikasihi mampus. Nih, ini nih. Kalian mengklaim. Sementara Holocaust diakui tidak ada kaitan dengan agama. Apakah betul? Coba lihat. Tetapi bagaimanakah dengan kebencian anti-Yahudi yang dilakukan digerakkan oleh kalangan Kristen sendiri? Bagaimana dengan kejahatan yang dilakukan atas nama gereja Kristus? Ada kejahatan itu? Ada. Martin Luther adalah bapak reformasi yang dinabikan. Yang kemudian apa yang dilakukan? Dia membuat tulisan kebencian terhadap orang Yahudi. Apakah mempengaruhi? Mari kita lihat. Ini bukan aku yang bilang. Kalau kalian mau ngamuk, ngamuklah kalian ya. Nih, aku tunjukkan sama kalian. Kalian kalau
Itu 3 hari ini aku tanya sama kalian, apa alasan Kristen dikatakan kasih? Nggak ada kalian yang mampu menjawab. Giliran agama kami nih. Tunjukkan ya. Bentar. Bentar ya. Nah, Luther berpendapat bahwa orang-orang Yahudi bukan lagi tergolong orang-orang pilihan, tetapi manusia iblis. Terjemahan bahasa Inggris dari buku Vom Sem Hamporas pertama kali diterbitkan pada tahun 1992 sebagai bagian dari buku The Jew in the Christian Theology. Tulisan dari Gerhard Falk. Falk adalah sejarawan yang melihat tulisan-tulisan Luther memiliki kontribusi antisemit dalam wilayah Jerman di zamannya. Bukti sejarah menunjukkan bahwa partai NAZI di tahun 1930-an dan 1940-an mereka menggunakan tulisan Luther untuk membangun semangat antisemit di bawah kekuasaan mereka. Yang menghabisi Yahudi siapa? NAZI bukan? Jadi kami bicara pakai data dan fakta, kalian bicara pakai apa? Tunjuk sama aku, kenapa agama Kristen bisa dikatakan agama kasih? Apa alasannya? Tunjukkan sama aku, biar jadi Kristen aku. Udah? Boleh dipanggil orang? Silakan. Oke, penjaga. Selamat siang, agama apa? Penjaga. Selamat siang, agama apa? Penjaga. Penjaga langit. Sekali lagi saya panggilkan, saudara tidak nyaut, saya turunkan. Penjaga langit, selamat siang, agama apa? Penjaga langit. Oke ya. Ada dengar Uni, suara saya Uni? Dengar? Oke, saya turunkan. Dengar. Oke. Kita mau cari yang itu ya. Itu Bang. Itoy. Itoy Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim, Cuman saya masih pengen sekali. di bawah aja ya, di bawah aja saudara. Biar aja dulu Bang, Bukan. bentar dulu, biar dia ngomong dulu baru Saya diturunkan. masuk Kasih dulu pengen banget saya bisa bertanya sama guru Bang Juma, karena saya senang sekali bisa mendengar sama Mbak Uni juga. Mbak Uni, saya dari Banten, perkenalkan. Ya, Dan Bang, kalau seandainya guru- mau bertanya tentang agama Islam, ya, kita punya yang kredibel. bukan begitu. Ya, silakan ajukan saja pertanyaannya. Kalau kita bukan bisa, bertanya kepada ini, tapi alhamdulillah saya menambah keyakinan dari Bang Juma, terus juga dari Mbak Uni. siap, Saya kan orang yang masih belajar ilmu ya. Saya masih belajar ilmu. Jadi memang tidak masuk akal bagi saya orang-orang oten yang berbicara seperti itu. Apalagi Tuhannya itu menjadi manusia dan menjadi Tuhan juga gitu. Itu yang tidak masuk akal bagi saya. Dan siap. orang-orang yang awam bagi saya itu tidak masuk akal, dengan dasar aja tidak masuk akal dengan Ya, seperti itu. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Oke, abangku, itu di yang sini kan kita menguatkan diskusi. saya. Sebentar, biar Bang Naga Malaikat bentar. saja, Ya, abangku malaikat sebentar. saja istilahnya ini. Bang Itoy, dengarkan saya. Komal ini ditonton oleh 3,4 ribu orang. Nah, di sini kita diskusi lintas agama. Abang menyampaikan seperti itu adalah sesuatu yang bonus dari Allah, kebahagiaan bagi kami. Kalau memang bermanfaat, maka catat apa yang kami sampaikan. Kalau Anda mau berdakwah silakan, kalau tidak itu urusan Anda. Tapi berkontribusi untuk memperkuat dakwah kristologi ini, share, tonton, kemudian berikan poin-poin penting kalau perlu kembangkan. Nah, kalau Anda menjelaskan semua perasaan Anda di sini, maka banyak netizen nanti yang akan terganggu. Kita terganggu diskusinya nanti. Karena kita tidak sedang membahas masalah pribadi perasaan kita. Langsung saja to the point. Ya. Sebelum pamit, saya berterima kasih kepada Bang Juma dan juga Mbak Uni atau sahabat semua Muslim. Alhamdulillah, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak supportnya. Saya selalu menyimak semuanya karena itu bermanfaat bagi kami dan mudah-mudahan untuk semuanya juga bisa berakal sehat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih host. Ya.
Ya umat Islam yang naik ke atas ya supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nanti ada moderator menurunkan, nanti kalian tersakiti hatinya. Saya paham, kalian ingin ngobrol dengan Bang Zuma. Saya paham, kalian ingin naik ke atas ini, ingin berbicara sepatah dua patah kata. Tetapi terkadang kan gini, itu kenapa kadang API ini mengadakan kumpul-kumpul supaya nanti kalau kalian ingin berkumpul bertemu dengan Bang Zuma. Dan lagi pula kalau sudah ada model diskusi ini kita nggak bisa kayak gitu bicara satu persatu karena banyak nanti yang akan naik terus bicara dan akhirnya materi kita gagal kita sampaikan. Ya, kami juga meluangkan waktu di sini bukan berarti kami nggak ada aktivitas, saya juga bekerja gitu loh. Bang Zuma juga seperti itu. Jadi untuk sesi diskusi tidak bisa kami naikin untuk kalian curhat, ngobrol gitu nggak bisa ya, izin ya. Jadi mohon maaf jangan tersinggung nanti kalau ada moderator langsung turunkan kalian. Nanti kalian merasa bahwa oh kejam sekali. Karena ini kan tempat kita diskusi lintas agama, bukan tempat kita sapa-sapa atau silaturahim. Ya. Begitu ya teman-teman muslim ya, mohon dengan sangat pengertiannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita sesama Islam gitu. Oke, kita sapa dulu. Wong, selamat siang. Agama apa? Wong Gemblung. Wong apa ini? Wong Gembung apa? Wong Gemblung. Wong Gemblung, selamat siang. Agama apa? Sekali lagi saya panggil, saya turunkan ya. Kita mau cari narasumber ya. Wong Gemblung, selamat siang. Ini saya udah panggil, udah betul namanya. Saya panggil betul pun nggak mau disaut. Lebih baik saya panggil salah-salah. Udah, saya turunkan. Ini kita biar cepat ya. Karena ini disiarkan langsung di YouTube Bang Juma. Jadi tidak vakum, orang nonton di sana, orang kan mau pencerahan juga. 2K lebih nonton di YouTube Bang Juma. Oke, saya mau tunjukkan data. Ya Bang Naga langsung tunaikan, saya mau kasih satu materi lagi, satu data lagi nih. Uni, ya siapa dulu? Ya Uni lagi itu pakai data nanti dinaikkan, boleh ditanya atau didiam dulu habis Uni cerita baru ditanya. Diam dulu, ini satu aja nih. Oke, bentar, saya sapa dulu. Sapa dulu ini. Ya, selamat siang, agama apa? Waalaikumsalam, Muslim. Siap Bang. Oke, di bawah aja ya Bang ya. Oke, lanjut nih. Nah, ini ya. Jadi supremasi kulit putih, teman-teman perhatikan ya. Dulu orang-orang berkulit hitam itu tidak ada harganya. Yang merasa super power yaitu ada dua teman-teman di dunia ini. Pertama dari kalangan Bani Israel, yang kedua dari orang berkulit putih dari kalangan Eropa. Apa alasan mereka? Kita bisa membuat spekulasi dan menduga. Orang Israel itu merasa superior karena di dalam kitab mereka dituliskan bahwa mereka itu adalah hamba pilihan Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang kulit putih? Wajar mereka merasa superior. Kenapa? Karena Tuhannya berkulit putih. Nih, bahkan salah seorang yang mengkritisi hal itu diancam loh, mau dihabisi nyawanya. Nih, ya. Karena sebut patung Yesus supremasi kulit putih, aktivis ini terancam dihabisi nyawanya. Nih, aktivis kontroversial Shaun King menyampaikan bahwa dirinya menerima ancaman pembunuhan setelah menyuarakan kritiknya terhadap patung-patung Yesus di Amerika yang dibuat dengan tampilan sosok berkulit putih, bermata biru dan berambut pirang. Menurutnya Yesus yang berasal dari negara Timur Tengah seharusnya memiliki kulit yang lebih gelap. Karena itu, dia pun memunculkan spekulasi bahwa orang-orang di Amerika sebenarnya telah menjadikan patung Yesus berkulit putih sebagai supremasi bagi kalangan kulit putih. Nah, jika agamamu menuntut Yesus sebagai Yesus bermata biru, berambut pirang, maka agamamu bukanlah Kristen, tapi supremasi kulit putih. Kristen berkulit putih, bukan kekristenan kulit putih. Nah, saya pikir patung Eropa berkulit putih yang mereka klaim adalah Yesus juga harus diturunkan. Nah, karena mengkritisi ini akhirnya apa? Dia diancam pembunuhan, ya. Tepat pada Selasa pagi dia menerima sekitar 20 ancaman pembunuhan, tetapi dia meresponi ancaman tersebut tanpa rasa takut. Saya seorang Kristen yang taat, saya seorang pendeta yang ditasbihkan dan sudah menjadi pendeta senior selama bertahun-tahun. Jika kritik saya tentang supremasi kulit putih di dunia Kristen mengganggu Anda sampai ingin menghabisi saya, Anda adalah masalahnya. Kristen kulit putih selalu berbahaya, tulisnya. Ini pendeta sendiri loh. Pendeta sendiri mengkritisi patung Tuhannya yang berkulit putih. Kenapa? Ternyata ada 20 ancaman karena memang
Dengan menampilkan patung Tuhan berkulit putih, orang berkulit putih akan merasa superior. Faktanya supremasi kulit putih itu ada. Ini loh. Ini yang terjadi secara sosial di dunia. Perhatikan, kenapa negara satu-satunya yang membenarkan kelakuan Zionis itu Amerika? Perhatikan. Ayolah, jangan lagi kalian bilang, politik gak ada kaitannya sama ideologi. Hantu belau. Segala sesuatu yang terjadi perpolitikan di dunia ini itu gara-gara ideologi, tau nggak? Agama itu mempengaruhi orang, walaupun tidak semua orang terpengaruhi oleh agama. Gak usah banyak cerita lah. Itu daerah pilihan Tuhan, itu nggak pakai ideologi itu. Tandakan antara perjanjian Tuhan, nggak pakai ideologi itu. Sebarkanlah gospel ke seluruh makhluk, itu nggak pakai ideologi itu. Udahlah. Saya akan dihabisi nyawa saya karena ini mengguncang orang-orang yang beragama Kristen yang punya otoritas negara ini. Bisa jadi itu. Dan itu sudah terjadi. Hipatia dihabisi nyawanya sama patriark gereja. Siapa lagi? Galileo dihukum. Inkuisisi gereja otoritas tertinggi. Holocaust gereja otoritas tertinggi. Lalu saya, apakah saya ini mungkin akhir hidup saya kalian akan menjadi saksi nanti. Unirifa dan Bang Zuma ini bisa jadi wafatnya kami nanti dengan cara yang wallahu alam bisa mengenaskan. Kenapa? Karena itu terjadi. Histories repeat itself. Saya nggak berdoa seperti itu. Tapi kita lihat yang namanya orang kalau menyampaikan kebenaran itu, lihat Buya Hamka. Buya Hamka itu dipenjara bertentangan dengan Soekarno. Lihat ulama-ulama kita terdahulu yang tidak mau mengatakan bahwa kalam Allah adalah makhluk. Apa yang terjadi kepada mereka? Jangankan itu nabi-nabi kita, lihat. Jadi yang saya lakukan dengan Bang Zuma itu membahayakan nyawa kami berdua loh. Kalian nggak tahu kami diancam ini, diancam itu. Setidaknya diancam dengan dilaporkan. Hello. Saya tidak mau generasi kita, anak-anak kita itu diselewengkan pengetahuannya. Kalian tahu sudah ada sekarang ini ide dan gagasan mau membalikkan bahwa ternyata Belanda itu tidak menjajah. Ini umat Islam nih. Saya hanya mau ngasih tahu umat Islam. Minimal kita tahu. Minimal kita punya data. Minimal kita bisa menjawab semua tuduhan terhadap agama kita. WTC. Sudah banyak spekulasi bahkan dari eksternal Islam. Dari orang-orang non-Islam. Yang membahas berspekulasi bahwa itu adalah apa namanya itu? Framingan terhadap agama Islam. Karena ISIS itu dibentuk. Jadi biar kita itu tidak gampang dibodoh-bodohi selama ini. Selama ini kan kita tahu, wah ilmu pengetahuan itu datang dari Romawi Yunani. Setelah kita buka analisis dari orang-orang terpelajar, ternyata ketahuan Eropa itu keluar dari kegelapan karena Islam. Jangan mau kita. Kita tidak akan menerima ilmu pengetahuan itu dibengkokkan. Kalian tahu Munim Syiri? Munim Syiri itu salah satu orang yang mengaku Islam, profesor doktor di luar negeri sana, yang banyak belajar kepada orientalis. Sekelas Munim Syiri yang profesor aja melakukan kedustaan dan itu dibuka oleh Ustadz Muhammad Nuruddin. Barang siapa yang mencoba makar kepada Allah, yang kalian lawan ini Allah loh. Dimatikan Umar Ibn Khattab, dihadirkan orang setelahnya. Dimatikan orang setelahnya, dihadirkan orang setelahnya. Rasulullah tidak, dengar ya. Nanti baru setelah kita mendekati akhir zaman, baru seluruh umat Islam akan dimatikan oleh Allah. Maka yang berhak mendapatkan dahsyatnya kiamat, yaitu dia. Inilah ideologi kita. Maka selagi masih ada kalam Allah kita sebutkan di dunia, akan ada dihadirkan orang-orang seperti Bang Faruk. Orang seperti Jai dan Yoga. Mati saya, akan muncul generasi setelahnya. Itu kepercayaan kita. Nah, kita menjadi asbab munculnya orang-orang berilmu dari kalangan Islam. Selama ini Ustaz kita kan nggak pernah bahas kristologi. Adakah ulama kita mengkhususkan tentang kejadian politik? Kenapa terjadi perang di Ukraina dan Australia? Kenapa terjadi Rusia dan ini? Pernah nggak terlalu membahas itu? Enggak, karena mereka sibuk dengan, kita nggak bisa salahkan mereka. Ada ilmu mantik yang harus mereka kaji, ada ilmu nahwu sorf yang harus mereka kaji. Mereka mendalami Islam. Sementara mereka STT 12, kok STT 12 pula? Ya, si STT mengajarkan bahwa oh ini kata Allah, ini seperti ular naga loh, ada tongkatnya, ada mahkotanya. Dan kita selama ini nggak bergerak untuk mempelajari. Saya buka fakta-fakta dunia.
Itu kerjaan kita sekarang, mengungkap fakta dan realitas. Gitu. Ya. Jadi ketika kalian tadi bertanya, kenapa kalian sibuk membahas agama orang? Hei, kami terlambat. Harusnya sekitar 200 tahun lalu. Nenek moyangku udah selesai membahas kristologi. Kalau ku tahu seperti ini ilmu kristologi, ku teriakkan. Harusnya dulu ulama-ulamaku itu juga kayak gini dia. Syekh Ahmed Dedan itu terlambat. Sudah ada Yohanes Damaskus. Kami terlambat. Terlambat memviralkan debat lintas agama. Harusnya dulu. Terlambat kita. Tuh, silakan Bang Naga. Udah nih. Oke, Surya, buka mic, udah saya undang. Surya, buka mic. Selamat siang, agama apa? Udah saya undang. Surya, top 3 kali dipanggil tidak ada jawaban, langsung ke bawah. Halo, Surya. Oke, Jalaluddin. Apa nih? Jala Yahya, selamat siang, agama apa? Buka mic-nya, saya undang. Jala. Oke ya. Untuk yang muslim ya, iklan sebentar sebelum saya naikkan untuk iklan di bawah. Yang muslim tolong dikirim love orange-nya ya. Kalau ada hadiah love orange-nya ya, biar Komal ini kuat disukai sama orang. Dan jangan lupa di tap layar ditembuskan 100k ya, 100k ditembuskan. Jangan lupa nonton YouTube The Real Faru Sianipar 44 ya, The Real Faru Sianipar 44. Tuan, selamat siang, agama apa? Tuan. Oke, ke bawah aja ya. Kita naikkan lagi walaupun wifi agak lelet ini. Kita naikkan orang dulu. Oh. Oke, Bro Effendi, selamat siang, agama apa? Bro Effendi, selamat siang, agama apa? Bro Effendi, selamat siang, agama apa? Udah bawah aja. Edi, selamat siang, agama apa? Agama Islam. Agama Islam. Mohon maaf ya saudaraku, saya turunkan ya. Ya. Nyimak aja. Ini apa namanya ini, Bang Faruk naikkan nih. 8A8 ya. Riyadi, selamat siang, agama apa? Riyadi atau A8, selamat siang, agama apa? Riyadi. Oke. Apa ini? Hibga. Oke. Kita alhamdulillah ini pakai data cepat ya. Oh, ini Bang Faruk naikkan. Bilal. Selamat siang, agama apa? Islam, di bawah aja ya. Siap. Fakafur, selamat siang, agama apa? Selamat siang, assalamualaikum Selamat siang. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang. Di bawah aja Bang ya. Lanjut. Bangun, selamat siang, agama apa? Bangun, selamat siang, agama apa? Bangun Jaya, selamat siang, agama apa? Bangun, oh, udahlah. Sistem cepat. Jaya. Sistem cepat. 3 kali dipanggil, nggak ada jawaban, sistem cepat.
Pakai data pun lelet. Dasar. Oh, udah ada 2 di naik Bang Faruk. Oke, ini apa nama di atas nih? Selamat siang. Oke. Deja G apa nih? Deja apa ini? Deja G. Selamat siang, agama apa? Deja G. Gay. G. Dewa, makanya dirimu apa nih sesekali itu naikkan orang ini pas salah, panggil salah pun langsung, Silakan naikkan Bang Faruk. Wah, Bang Faruk diriku naik lelet ini. Herman Syah, selamat siang, agama apa? Herman Syah, pasien selanjutnya dari rumah sakit. Herman Syah, selamat siang, agama apa? Oke, langsung dia loncat. Rafael, selamat siang, agama apa? Buka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim? Muslim, Pak, kepencet Pak, turunin aja Pak, kepencet. Oke, siap. Makasih saudaraku. Iya. Erwin, Ya, selamat siang, agama apa? ya, Siang juga. Erwin, ya. pasien selanjutnya Erwin. Ya. Oke, Abang, selamat sore, agama apa? Siang. Abang, Iya, siang Bang Naga. Abi, Abu. Sedih kali aku, Bang Len. Pasienku macam mana ini? Spring. Dewa. Spirit. Dewa. Ya. Bang Len. Aman. Ngaceng. Spring. Ngaceng. Aceng. Aceng. Spring. Ya. Ya, silakan ke Moceng. Agama apa ke Moceng? Ya. Oceng. Kak Uni Pak, Kak Uni. Ya ke Oceng. Kak Uni. Agama apa? Ya, saya mau, Agama apa? saya mau Kak Uni nih. Saya mau agama Islam. Agama Islam di bawah aja ya. Bentar. Saya mau Itu apa dulu? Bentar. Saya mau screenshot dulu. Ya. Soalnya saya ini suka dengan Uni Rifa nih. Oh ya, ya Allah, ngeri nih. Ada apa ini? Saya ada Cepat, Bang. nomornya. Nggak apa-apa, biar aja dulu. Kalau nggak ganggu, biarin aja. Kak Uni. Jangan lupa dipasang di kamar mandi ya, Bang. Ya Allah, ngeri kali, Bang Len. Biasanya hilang tikusnya tuh. Waduh, ini Bang Zuma, ada Bang Zuma ini ya? Udah like Abang di ini. samping Bang Zuma itu. Itu abang di samping Bang Zuma itu. Bentar, 1, 2, 3. Sip. Oke. Tunggu dulu, gua open cam dulu Kita sekali lagi. 1, 2, 3. Ya Allah, ada sok-sok gantung manusia. Aduh, ya Allah. Hidungnya aja sok gantung pula, ya Allah. Uni Ripa. Sebelum Uni Ripa dulu kan ada apologet yang cewek itu. Siapa ya sebelumnya itu? Banyak. Sebelum 2020 itu. Masih di WA. Banyak. Adinda Rosalba. Wih, Rene Handono. Rosalba, benar. Iya, Rosalba. Itu Nikardila, Diana Sution. Enggak, yang senior saya itu Dinda Rosalba. Iya, Rosalba. Itu Bang Zuma juga kenal. Bukan Kurang paham, Dinda, Dita. Oh, Ini salah Dita. juga. Aku Oke, salah. di bawah Maaf Aceh ya, di bawah. Udah ya, Bang ditambah Aceh ya. Turunkan kata ya. Siap. Kita ini itu. Ini dolo apa nih? Dolo Kak Gustian apa ini? Dolok Agustian. Siti apa? Siri apa ini itu namanya? Dolo. User. Dolo. Selamat siang, agama apa Dolo? Salam. Agama apa Dolo? Islam. Oh Islam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah aja ya. Oke Bang, aku pencet tuh. Oke. User. Ya. Usep. Aduh. User. Ini semua takut sama Bang Naga kayaknya ini. Bu, ini harus cepat nih. Salmawati.
Ibu Salmawati, saya panggil 5 kali loh. Ini untuk cewek saya agak takut sedikit. Ibu Salmawati, selamat Halo. siang, agama apa? Halo. Bang Glenn, selamat siang, agama apa? Salam. Bu Salmawati, alhamdulillah. Bang apa ini? Bang Adam, selamat siang, agama apa? Bang Adam, selamat siang. Bang A, selamat siang, agama apa? Bang A, udah. Halo. Tumben nggak bisa diturunkan. Ya, sudah. MR, udah turun dia sendiri ya. Emang The King kerja juga mantap nih The King nih. Gaji ini naik The King.